Pemprov Lancang, di luar gerbang kota terdapat lampu dan dekorasi warna-warni, karpet merah cerah terbentang sepanjang 100 kaki, ratusan orang berpenampilan bermartabat dan berpenampilan mewah berjejer rapi di kedua sisi gerbang kota, dan di dalam di tengah berdiri 5 lelaki tua dengan aura yang kuat. Siapapun yang berstatus dan berpengalaman di Provinsi Lancang pasti akan mengenali kelima lelaki tua ini. Lelaki di tengah adalah Kepala Istana Provinsi Lancang, dan keempat lelaki tua di sampingnya juga tak kalah terkenalnya dari 4 kekuatan seni bela diri utama. Bahkan mereka yang berdiri di kedua kubu memiliki kedudukan menonjol di Pemprov Lancang. Ini jelas merupakan formasi untuk menyambut tamu-tamu terhormat. Mereka telah mempertahankannya selama hampir 4 jam. Mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah kakinya kaku dan senyumnya yang dipaksakan mati rasa. Namun tamu terhormat yang akan disambut belum juga datang. Ketuk-ketuk-ketuk, suara tapak kuda yang mantap melayang di kejauhan seiring dengan terbitnya matahari merah. Pada saat ini, kelima lelaki tua di tengah saling memandang dengan tatapan yang sama. Seharusnya itu saudara Huang Qi, kan? Seharusnya saudara Huang Qi memiliki hobi ini. Konon kemanapun dia pergi, dia harus mengemudikan kereta. Ini lebih dari 2 jam lebih lambat dari yang kita duga. Liran dari Yunzu bahkan tidak tega berpisah dengan beberapa kuda yang bagus, kan? Kotoran ini diangkut begitu besar dan dia tidak tahan sampai berdarah. Benar-benar juga tangguh. Zuge saudaraku, apakah karena hadiahmu belum tiba? Itu sebabnya kami menunggu begitu lama. Orang tua yang dikenal sebagai saudara Zuge adalah Zuge Chengfeng, penguasa istana yang berdiri di tengah. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya tidak percaya pada orang tua yang sedang berbicara, dan akhirnya mendarat di 10 orang yang paling dekat dengan mereka. 3 anak laki-laki dan perempuan yang tampaknya baru berusia 16 atau 17 tahun berkata dengan lembut bergembiralah, terutama kalian yang berusia 13 tahun. Ya, ke-13 putra dan putri ini memenuhi syarat untuk berdiri di sini setelah diseleksi oleh 4 kekuatan teratas di Provinsi Lancang. Aura masing-masing sangat kuat, terutama pemuda yang berdiri di tengah, ia tidak tinggi, namun setinggi pohon pinus, ia memancarkan aura anggun pelipis, bibir merah dan gigi putih, serta mata berbinar. Tembak, apapun tingkat kultivasinya, penampilan dan temperamen ini saja sudah membuat pemuda di sekitarnya yang dianggap jenius papan atas di Provinsi Lancang merasa malu. Ketuk-ketuk-ketuk, suara tapak kuda datang dari jauh, dan sebuah kereta mewah muncul di mata semua orang di bawah sinar matahari pagi. Ketika 5 lelaki tua di kepala melihat penampilan pelatih, penguasa istana, Zuge Chengfeng, segera mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, saudara Huang Qi, aku sudah lama menunggumu, tetapi kamu akhirnya sampai di sini. Maaf, saya tertunda karena ada masalah dalam perjalanan, haha. Huang Qi sepertinya sudah terbiasa dengan sambutan yang begitu megah, dan dia langsung mengatakan sesuatu yang membuat semua orang hampir meledak. Ini murid yang dipilih tahun ini. Huang Qi menarik kendali, melompat dari kereta, menatap langsung ke 13 anak laki-laki dan perempuan dengan sedikit perhatian di matanya, dan berkata, tepat, tingkat kultivasi minimum dari 13 orang ini adalah Kaisar Bela Diri kelas 1, dan yang tertinggi adalah Kaisar Bela Diri kelas 9. Mereka semua berusia 17 tahun. Zuge Chengfeng berkata dengan tergesa-gesa. Syaratnya sudah terpenuhi, tapi sepertinya terlalu berlebihan. Menghitung 3 orang kecil di dalam mobil, Provinsi Lancangmu punya 16, itu benar-benar terlalu banyak. Totalnya 13 biasa saja. Huang Qi menyentuh janggutnya dan berkata, pada saat yang sama, jejak kekuatan spiritual perlahan menyebar, menjelajahi 13 anak laki-laki dan perempuan. Ini, saudara Huang Qi, mereka bertiga seharusnya tidak dihitung sebagai kuota untuk Provinsi Lancang kita, kan? Seorang lelaki tua tiba-tiba terlihat sedikit malu, namun dia tetap berkata dengan tegas. Alasannya sangat sederhana. Selama Huang Qi mengatakan bahwa 3 orang akan tersingkir, 2 dari 3 orang yang tersingkir pasti adalah muridnya. Mengapa tidak dihitung? Bukankah Kabupaten Yunzu bagian dari Provinsi Lancang Anda? Saudara Huang Qi, pada saat ini, seorang lelaki tua lainnya memandang salah satu pemuda dan harus berdebat. Mereka berasal dari Provinsi Lancang, tetapi mereka ditunjuk oleh Presiden Fang. Bukan itu Presiden Fang tidak pandai berciuman? Hanya saja, aku khawatir mereka tidak sebaik kita ber-13, aku jamin itu. Oke, jangan bicarakan ini dulu. Kakak Huang Qi sudah bepergian jauh-jauh. Mari kita urus kakak Huang Qi dulu dan minum yang enak. Kakak Huang Qi, aku sudah menyiapkannya untukmu, anggur giok favoritmu. Zuge Chengfeng melihat ekspresi Huang Qi sedikit berubah, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan, dan menarik Huang Qi dengan antusias.
Oh, anggur giok. Aku menyukainya. Haha, tapi biar ku jelaskan dulu, kalau aku bicara terlalu banyak, artinya terlalu banyak. 16 orang. Meskipun aku, Kaisar, punya kekuatan besar, aku tidak bisa bedakan. Totalnya hanya dari 300 tempat, Anda lancang punya 16, bagaimana dengan provinsi lain? Apa yang harus dilakukan? Kecuali provinsi lain yang memenuhi syarat dasar lebih sedikit, kami hanya dapat memutus 3 orang. Jadi, kami hanya dapat menerima semuanya untuk sementara. Kalau hasil akhirnya keluar, jangan salahkan saya, kalau tidak apa-apa untuk tidak meminum anggur ini, kata Huang Qi dengan sederhana dan rapi. Bagaimana mungkin Huang Qi tidak mengetahui bahwa masalahnya sulit ketika dia dikirim ke provinsi lancang kali ini? Kecuali dia, Huang Qi, jika ada orang lain yang datang, sangat sulit untuk mengetahuinya. Kita hanya bisa berdoa agar provinsi lain tidak seberbakat kita di lancang. Haha, saudara Huang Qi tolong. Dua lelaki tua mengedipkan mata, menarik Huang Qi dan berbicara dengan antusias. Kaisar bela diri tingkat terendah. Saat Huang Qi berdebat dengan orang-orang besar di provinsi lancang, ketiga orang Chen Hao yang berkerumun di dalam gerbong, terutama Mo Yuyi dan Helian Wuzi, semuanya memandang Chen Hao dengan heran. Meskipun mereka hanya melakukan kontak singkat dengannya selama sehari, bahkan Mo Yuyi dan Helian Wuzi tidak menyadari bahwa mereka sudah menganggap Chen Hao sebagai inti mereka. Chen Hao juga bingung. Untungnya, Huang Qi tidak membiarkan mereka keluar dari mobil, jika tidak, saya khawatir mereka bertiga akan langsung terbasmi oleh pandangan semua orang. Bukankah ini jelas-jelas menyinggung seseorang tanpa terlihat? Jika Fang Yuan memesannya secara pribadi, jangan menghabiskan kuota lancang. Mereka pun melalui banyak level seleksi dan akhirnya dipromosikan ke level ini. Alhasil, mereka bertiga menjadi Cheng Yaojin yang keluar di tengah jalan. Tidak ada orang lain yang akan bahagia. Kalian bertiga anak kecil, kenapa kalian masih meringkuk di sana? Keluarlah dan tunjukkan pada mereka apakah kalian layak menerima ciuman Presiden Fang. Tepat ketika Chen Hao mengerutkan kening, Huang Qi tiba-tiba berkata. Mo Yuyi dan Helian Wuzi segera menatap Chen Hao lagi. Bergembiralah dan jangan membuat orang meremehkanmu. Baiklah, tunggu sebentar, lagi pula mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Chen Hao merendahkan suaranya dan menatap ke arah Mo Yuyi dan Helian Wuzi. Setelah berbicara tentang aura pribadinya, seperti trik sulap, dia tiba-tiba memancarkan rasa arogansi dari tulangnya. Dengan goyangan tubuhnya, dia mendorong pintu samping kereta dan melompat keluar terlebih dahulu. Ketika Mo Yuyi melihat Chen Hao seperti ini, dia segera menarik napas dalam-dalam, memegang erat kekasihnya, dan melompat ke bawah. Namun, Helian Wuzi sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan seluruh auranya tiba-tiba berubah menjadi Sanjiu. Yunzu Chen Hao, temui semua senior. Chen Hao menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada 5 lelaki tua yang menatapnya dengan mata cerah. Tidak rendah hati atau sombong, nafasnya tenang dan ekspresinya tenang. Kebanggaan terletak di tulangnya, tapi dia tidak agung. Namun, ekspresi kelima lelaki tua itu sedikit terkejut, dan semua mata yang menatap Chen Hao juga sedikit berubah. Mo Yuyi, temui semua senior. Mo Yuyi, yang tampaknya dipengaruhi oleh Chen Hao, mendekat dan melompat, dan kembali ke penampilan dinginnya. Dia memegang kekasih kecilnya di tangannya dan membungkuk kepada semua orang, meskipun dia membungkuk. Saat dia meregangkan pinggangnya, tubuh bagian atasnya lurus seperti pedang di tangannya. Helian Wuzi, halo semuanya senior. Tarian terakhir Helian dan langsung membuat semua orang, baik pria maupun wanita, merasakan matanya berbinar, bahkan membuat mata anak muda di Huaichun bersinar. Apalagi suaranya yang halus terdengar seperti gemerincing mata air, meski dingin namun juga menghanyutkan hati semua orang. Bahkan mata pemuda dengan aura anggun, semangat yang kaya, dan ketampanan di antara 13 pemuda tidak bisa tidak bersinar dengan secercah cahaya. Haha, melihat ekspresi semua orang, senyum puas melintas di wajah Huang Qi, dan dia berkata Chen Hao, kurang dari 13 tahun, memiliki tingkat budidaya seni bela diri tingkat kelima, yang sangat rendah. Tapi dia memiliki master seni bela diri tingkat 9. Izinkan saya bertanya tentang kekuatan master seni bela diri, master seni bela diri kelas 5 Anda pada saat itu, siapa yang bisa melakukannya? Atau, pada usia 13 tahun, siapa di antara Anda yang menjadi seniman bela diri tingkat 5? Ini bukan apa-apa, tetapi dia memiliki fisik yang langka dalam hal pikiran dan seni bela diri, dia punya lebih banyak. Banyak sekali kelebihannya, saya tidak akan menjelaskannya secara detail. Mata Huang Qi secara sengaja atau tidak sengaja menatap lelaki tua yang baru saja mengatakan bahwa Chen Hao dan yang lainnya tidak sebaik salah satu dari 13 dari mereka,
dan kemudian berkata Mo Yuyi, kualifikasimu sedikit lebih rendah, tapi kamu seharusnya bisa mengetahuinya dengan matamu, dia sudah mengandung roh pedang, kan? Terlepas dari apakah dia bisa bangkit sebagai pendekar pedang, apa pendapatmu tentang nilai pelatihannya? Dia sebagai harta karun, kan? Ini. Adapun Helian Wuxi, apakah Anda ingin saya mengatakan lebih banyak? Huang Qi melirik Helian Wuxi, yang memancarkan aura dingin, dan berkata sambil tersenyum tipis. Ini, Zhuge Chengfeng, sebagai kepala istana Provinsi Lancang, sedikit bingung saat ini. Dia sudah membuka mulutnya 2 kali berturut-turut, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia mendengar bahwa Fang Yuan secara pribadi menunjuk 3 murid yang memenuhi syarat di Yunzu. Meski Yunzu juga milik Lancang, namun ia sama sekali tidak senang dengan hal tersebut. Tidak hanya harus memberikan reward yang besar kepada Yunzu, namun ia juga harus memeras kuota yang dipilih oleh 4 kekuatan besar di Lancang. Meskipun dia tidak mengungkapkannya, dia tidak puas dengan Li Ran di dalam hatinya. Tampaknya Li Ran memanfaatkan identitasnya untuk membuat gerakan kecil melampaui levelnya. Haha semuanya, kalau saya jadi kalian, saya tidak hanya akan mengakui bahwa mereka bertiga berasal dari Provinsi Lancang, tetapi juga meminta mereka untuk menempati kuota Provinsi Lancang. Ada pepatah yang mengatakan, hubungan yang baik harus dibentuk sejak dini dan memberikan bantuan pada saat dibutuhkan. Tapi itu jauh lebih baik daripada menambahkan lapisan gula pada kue. Lihat kalian para murid, bagaimana menurut Anda? Dengan ini, saya khawatir tidak ada yang akan memberi Anda kesempatan untuk menambahkan lapisan gula pada kue di masa depan. Haha, Huang Qi punya beberapa petunjuk. Katanya dengan kuas besar, saya harus mengatakan bahwa lelaki tua ini agak terlalu berani dan terus terang, yang membuat Chen Hao, seorang lelaki yang sombong, merasa sedikit malu. Saudara Huang Qi berkata, sepertinya saya, penguasa istana, belum berbuat cukup. Saya tidak pernah menyangka bahwa Yunzu kecil sebenarnya akan menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok. Mulai sekarang, Yunzu akan jadilah seleksi tahunan Lancang kami. Salah satu pangkalan, Chen Hao, Mo Yuyi, Helian Wuxi, bagus sekali. Tuan istana ini akan memberimu hadiah 3 lagi. Zhuge Chengfeng mengalihkan pandangannya ke 13 anak laki-laki dan perempuan dan berkata akan lebih baik jika kalian bertiga belas bisa memasuki Royal New Talent Hall. Jika kalian bertiga tersingkir, tidak boleh ada keluhan. Selama kalian bekerja sulit, tahun depan akan ada lebih banyak peluang. King Yun, kamu harus memperlakukan mereka bertiga sebagai saudara. Ya, Tuan Istana. Pemuda dengan nafas anggun di tengah segera merespon dengan suara yang dalam. Jelas sekali, dia adalah pemimpin di antara 13 orang, dan dia adalah pemimpin yang dikagumi semua orang. Jika tidak, Zhuge Chengfeng tidak akan pernah menyebutkan namanya dan berkata demikian. Adapun pemimpin yang bisa dikagumi oleh semua orang di antara 13 orang yang merupakan pesaing dari 4 kekuatan teratas, bisa dibayangkan tingkat kekuatan dan kemampuan apa yang dimilikinya untuk mencapai status tersebut. Hahaha, keren, kakak Zhuge, aku sedikit mengagumimu. Huang Qi memeluk bahu Zhuge Chengfeng dan berkata sambil tersenyum sepertinya tahun depan aku harus datang ke tempatmu untuk minum lagi. Ya, haha. Bahkan Huang Qi tidak menyangka Zhuge Chengfeng begitu bersih dan rapi. Tentu saja, Huang Qi juga mengetahui bahwa Zhuge Chengfeng sangat bersih dan rapi, bukan sepenuhnya karena bakat Chen Hao dan yang lainnya, tetapi juga karena perlindungannya terhadap mereka bertiga. Karena Zhuge Chengfeng sangat bahagia, Huang Qi mau tidak mau mengatakan dia akan datang ke sini tahun depan. Identitas dan status Huang Qi, mengurus 1 atau 2 tempat sekaligus, tidak ada gunanya sama sekali. Seberapa berharganya ini? Perjamuan resepsi akbar dimulai dari pagi hari. Chen Hao, yang sendirian di tengah kerumunan dan masih muda, meminum alkohol untuk pertama kali dalam hidupnya. Satu-satunya hobi yang dia miliki di masa lalu adalah minum anggur terkuat sendirian. Dia telah mencapai puncak dunia di banyak bidang dan bangga dengan dunia, tetapi tidak ada orang yang benar-benar dia pedulikan. Tidak ada yang tahu betapa dingin dan sulit diaturnya dia di luar, tapi betapa kesepiannya dia di dalam. Anggur dan wanita cantik adalah satu-satunya cara untuk melampiaskannya, terutama anggur. Karena kecantikannya, persyaratannya terlalu keras. Dia meremehkan mereka yang hanya mengandalkan menjual tubuhnya. Dia tidak ingin orang-orang yang mendekatinya dengan tujuan yang tidak diketahui dia menjauh dari mereka yang ingin mengikatnya dengan keperawanannya. Satu-satunya wanita yang dia terima adalah tipe yang bersih wanita yang memiliki tujuan jelas dan pertukaran langsung. Wanita harus menjadi wanita yang menarik secara estetiskual bagi pria. Karena wanita seperti ini,
dia tidak memiliki tekanan atau beban psikologis apapun, dan dia tidak perlu mengambil tanggung jawab apapun. Inilah dia dulu, orang yang paranoid, menarik diri, dan mengasingkan diri. Minuman keras giok yang sejuk dan lembab berubah menjadi nyala api setelah memasuki mulut, perlahan menyebar ke ulu hati, dan sel-sel di seluruh tubuh tampak hidup di bawah aliran panas ini. Perasaan akrab dan indah ini membuat Chen Hao merasa kesurupan. Matanya yang hitam pekat menatap gelas anggur di tangannya, tetapi pikirannya melayang ke dunia lain, membuat napasnya menjadi halus dan jauh, seolah-olah tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya, lingkungan. Anak kecil, mengapa kamu terlihat lebih lapuk daripada aku? Apakah kamu khawatir? Huang Qi, yang duduk sebagai tamu kehormatan utama, memandang Chen Hao, yang duduk di bawahnya, dengan mata aneh setelah semua orang meminumnya terlebih dahulu, segelas anggur, menepuk pundaknya dan bertanya dengan suara rendah. Helian Wuzi, yang juga menyesap anggur, dan wajahnya yang seperti batu giok diwarnai dengan rona merah, secerah es dan salju yang mencair, juga sedikit melihat ke samping ke arah Chen Hao, yang duduk di sebelahnya. Hah! Chen Hao kembali sadar, meminum anggur di gelas dalam satu tegukan, dan kemudian berkata, Paman Huang, apa yang perlu aku khawatirkan? Ini baru pertama kalinya aku minum, dan rasanya, cantik bagus. Haha, menarik. Aku akan minum bersamamu nanti. Huang Qi tersenyum tipis dan berkata pada Chen Hao. Sesi minum berlangsung dari pagi hingga matahari tinggi. Zhuge Chengfeng juga memenuhi janjinya dan memberi Chen Hao, Helian Wuzi dan Mo Yuyi masing-masing 10 ramuan tingkat 6 dan 5 ramuan tingkat 5 di tempat masing-masing 1000 pil bigu, dan tiket emas universal 1000 tael emas. Hadiah sebesar itu mengejutkan Chen Hao dan yang lainnya, tetapi mereka juga dengan jelas menyadari kesenjangan besar antara Kabupaten Yunzhu dan Provinsi Lancang. Setelah minum, tanpa membuang waktu, Huang Qi tetap mengemudikan gerbong aslinya bersama Chen Hao dan yang lainnya, sedangkan 13 murid jenius Lancang menambahkan 4 gerbong lagi yang mewah dan langsung berangkat ke ibu kota dengan perkasa. Beberapa hari kemudian, Huang Qi menerima kabar pasti tentang murid-murid dari berbagai provinsi di Royal New Talent Hall. Termasuk 16 orang dari Lancang, masih ada beberapa orang yang telah mencapai persyaratan dasar mencapai 300. Hal ini membuat ketiga murid yang berada dalam bahaya tersingkir benar-benar lega. Setelah beberapa hari berhubungan siang dan malam, Chen Hao dan 13 murid lainnya secara bertahap menjadi akrab satu sama lain. Meskipun masih ada kesenjangan di antara mereka, mereka setidaknya relatif dekat di permukaan. Dan Helian Wuzi yang memukau tidak diragukan lagi telah menjadi fokus banyak anak muda. Meskipun gadis ini selalu memiliki ekspresi dingin dan sepertinya dia tidak boleh didekati oleh orang asing, dalam 15 hari terakhir, bahkan Kaisar bela diri kelas 9, Zhuge Qingyun, yang selalu berada di atas dan meremehkan wanita, telah berperilaku terhadapnya. Ada sedikit tanda keramah tamahan. Meskipun Zhuge Qingyun hanya menunjukkan sedikit ketenangan dan tidak menyinggung, orang-orang yang mengenalnya tahu bahwa Helian Wuzi, yang mengizinkan Zhuge Qingyun mengambil inisiatif untuk menghubunginya, jelas membuatnya tertarik. Chen Hao tidak peduli dan tidak peduli sama sekali. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh dirinya yang lain. Ia selalu menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap wanita, terutama wanita cantik. Meskipun dia memiliki hati yang dewasa, tubuhnya saat ini masih berusia kurang dari 13 tahun, dan dia belum mencapai usia yang penuh kegembiraan. Adapun Mo Yuyi, dia tidak tertarik pada wanita. Meskipun Helian Wuzi, seorang wanita cantik yang menakjubkan dan menarik perhatian, pada dasarnya berada di gerbong yang sama sepanjang waktu, dia tidak akan pernah melihat lagi. Dia hanya memiliki pedang patah itu di mata dan hatinya. Tidak apa-apa jika ada banyak orang, tetapi ketika dia berada di dalam gerbong, karena dia akrab dengan Chen Hao dan Helian Maiko, orang ini tidak lagi menyembunyikan keresahannya. Seringkali, Chen Hao dan Helian Maiko terlihat seperti sedang muntah darah dorongan. Mata yang lembut, belayan yang lembut, dan tatapan yang memabukkan. Kematiannya terlalu besar. Kota Daqian, tempat yang melambangkan kekuatan tertinggi kerajaan Zhenyuan, telah mengumpulkan banyak orang yang benar-benar berkuasa dari kerajaan Zhenyuan. Di benua Wuji, terdapat banyak kerajaan dan kerajaan seperti bintang, dan negara-negara lahir dan menurun sepanjang waktu. Kemampuan negara kecil seperti kerajaan Zhenyuan untuk tetap berdiri tidak hanya terkait dengan lokasi geografisnya, tetapi juga Anda membutuhkannya untuk memiliki kekuatan yang kuat, atau memiliki pendukung yang kuat di belakang Anda. Royal New Talent Hall adalah tempat lahirnya orang-orang yang benar-benar kuat di kerajaan Zhenyuan. Ini juga merupakan satu-satunya tempat di mana orang-orang kuat dapat dilahirkan yang dapat diandalkan oleh kerajaan Zhenyuan sebagai pendukung.
Hanya yang kuat yang berada di atas kekuasaan kekaisaran. Dari sini, bisa dibayangkan perlakuan seperti apa yang akan Anda terima begitu memasuki Royal Rookie Hall. Sejak berdirinya Kerajaan Zenyuan, terdapat area terlarang misterius di luar kota Dakian, 500 mil ke timur, di pegunungan yang terus-menerus. Orang biasa tidak bisa memasukinya sama sekali, dan kultivator yang memiliki kekuatan untuk membobolnya akan dibasmi secara langsung tanpa kecuali. Area terlarang misterius ini adalah lokasi Royal New Talent Hall. Setelah meninggalkan gerbong, dan mengandalkan budidayanya sendiri untuk berlari di sekitar area terlarang legendaris selama beberapa jam, garis asap abu-abu muncul di depan semua orang. Asap seolah menutupi seluruh pemandangan di depan mereka. Dari kejauhan, tampak seperti kabut tebal. Namun, setelah masuk, semua orang dapat dengan jelas merasakan jejak aura misterius mengalir di dalam asap. Desis, desis. Ketika Huang Qi tiba-tiba memancarkan kekuatan spiritual yang agung, menjerat semua orang dan terbang ke langit, asap tebal tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat, seperti sinar matahari yang menembus awan, dan sinar cahaya yang besar meledak. Segera setelah itu, Chen Hao dan yang lainnya merasa seolah-olah tubuh mereka tertahan oleh gelombang air, namun menghilang dalam sekejap, lalu mata mereka membelalak karena terkejut. Bahkan Chen Hao yang baru saja mengalami fantasi buang air besar merasa cukup terkejut saat menatap istana megah di pegunungan yang seolah melayang di antara awan. 16 murid lancang telah tiba. Suara Huang Qi, penuh dengan kekuatan spiritual, melayang keluar dan mengelilingi pegunungan. Apakah ini Royal Rookie Hall? Sungguh menakjubkan. Chen Hao merasakan aura langit dan bumi yang sangat kental di sekelilingnya dan diam-diam berpikir dengan sedikit kegembiraan. Hal yang sama berlaku untuk Zhuge Qingyun dan lainnya. Huang Qi, tidak bisakah kamu mengubah hobi kusirmu? Kamu benar-benar terburu-buru. Cepat bawa mereka ke sini. Aku akan menunggumu. Pada saat ini, suara tua dan agung terdengar dengan tenang. Jelas sekali bahwa kelompok Huang Qi adalah orang terakhir yang tiba, dan sepertinya tepat waktu. Haha, jangan khawatir, aku telah menghitung waktunya dengan sangat hati-hati. Jam berapa yang tidak tepat? Huang Qi menjawab, dan pada saat yang sama melirik ke semua orang, dan berkata ikuti aku. Cepat, sial, aku hampir terlambat lagi. Anak kecil, itu semua karena omong kosongmu. Ahem, Paman Huang, jangan khawatir apakah ini akan berhasil atau tidak. Hahaha, Huang Qi tertawa dan memimpin semua orang terbang cepat menuju istana yang megah. Ketika Chen Hao dan yang lainnya mengikuti Huang Qi ke istana, banyak mata menyelidik tertuju pada mereka, dan diskusi pun muncul di aula. Sebenarnya ada 16 orang di Pemprov Lancang. Terlalu berlebihan. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa 3 dari mereka ditunjuk oleh Fang Yuan, Presiden Persekutuan Yize, di sebuah daerah kecil. Pemilik kota dari daerah kecil itu adalah anggota dari Persekutuan Yize. Jadi, itu karena koneksi. Apakah kamu perlu mengatakan lebih banyak? Kamu tidak dapat merasakan bahwa aura ketiganya hanyalah ahli seni bela diri. Cih, mereka sungguh cantik. Aku tidak menyangka generasi baru ini akan memiliki keindahan yang menakjubkan. Hehe, jika mereka bisa datang ke istana Liang kita, oke saudara-saudara, jangan berkelahi dengan Dongfang Jianku. Ahem, kakak Dongfang, kamu sudah mengatakan ini 8 kali. Jika kamu makan daging, kamu harus meninggalkan sup bersama kami, kan? Apakah kecantikan kecil ini adalah Helian Wuzi yang kamu sebutkan? Tidak buruk. Aku harus mengatakan bahwa meskipun sepupuku yang tidak berguna benar-benar pandai memandang wanita. Haha, pemuda yang menyebut dirinya Dongfang Jian menatap Chen Hao dengan sedikit kata-kata kotor di matanya. Helian Wuzi berbisik kepada orang yang duduk di sebelahnya. Orang ini sepertinya baru berusia awal 20-an, tetapi aura di sekelilingnya sangat menakutkan. Dari kata-katanya yang mendominasi, kita dapat menebak bahwa dia mungkin yang paling kuat di Blazing Wind Hall, salah satu dari 3 aula utama New Shou Hall. Orang ini adalah anggota keluarga Dongfang, salah satu dari 3 keluarga besar di kerajaan Zenyuan. Dia memasuki Royal New Talent Hall 4 tahun lalu. Dia baru berusia 21 tahun ini, tetapi dia memiliki kekuatan yang kelima kaisar bela diri tingkat. Bahkan di Royal Rookie Hall, dia berada di peringkat 10 besar. Alasan mengapa dia mengetahui situasi Helian Wuzi dan Chen Hao adalah dari sepupunya Dongfang Zhan. Meski Dongfang Zhan kalah dibandingkan dirinya, ia dan Dongfang Zhan memiliki sisi yang sama dan sangat tertarik pada wanita, terutama kecantikan. Dan Dongfang Zhan, yang selalu menyanjungnya dengan wanita cantik, berbicara dengannya tentang segala hal.
Yang berbeda dengan perbincangan di kalangan veteran Royal New Talent Hall adalah sebagian besar murid baru promosi kali ini tidak antusias dan membicarakan bagaimana semua jagoan silat di Provinsi Lancang telah memperoleh kualifikasi, dan jumlahnya juga banyak, sebagai 3,16 orang ini adalah orang-orang yang telah memperoleh kualifikasi dari pemerintah Provinsi Lancang kali ini. 3 di antaranya ditunjuk oleh Presiden Fang Yuanfang. Huang Qi membawa Chen Hao dan yang lainnya ke depan dan belakang panggung, menghadap beberapa orang-orang yang duduk di atas mimbar. Orang besar ini, yang jelas merupakan anggota tingkat tinggi dari Royal New Talent Hall, masih terlihat santai dan tanpa beban, menunjuk ke arah Chen Hao dan yang lainnya dan memperkenalkan mereka dengan cara yang riang. Setelah mendengar perkenalan Huang Qi, orang-orang yang masih berdiskusi tiba-tiba menjadi tercerahkan. Segera, matanya tertuju pada Chen Hao, Helian Wuzi dan Mo Yuyi, seolah ingin melihat apa yang istimewa dari mereka bertiga. Duduklah. Sekarang semua orang sudah tiba, kita bisa mulai. Total 294 murid telah direkrut tahun ini. Saya yakin Anda semua tahu situasi umum aula bakat baru kita, jadi saya tidak akan mengulanginya lagi. Aula ketiga, Liang tidak banyak perbedaan antara ketiga istana, Istana Leng Yue dan Istana Hansing. Ada beberapa peringatan untuk dipilih berdasarkan preferensi pribadi. Izinkan saya mengingatkan Anda, ramuan dan manfaat yang dialokasikan ke setiap aula sama persis. Jika ada terlalu banyak orang di aula tertentu, bagian yang dapat dialokasikan kepada satu individu dengan sendirinya akan berkurang 3 aula hampir sama selama bertahun-tahun. Anda perlu memperhatikan hal ini. Murid yang namanya dipanggil, harap segera tentukan pilihan Anda, pergi ke antrian kam yang sesuai, dan mulai. Begitu lelaki tua di tengah, Zhao Xingchen, master dari Royal New Talent Hall, selesai berbicara, lelaki tua lain di mimbar, wakil kepala New Talent Hall, segera mulai memanggil nama. 4 murid keluarga Zhao. Yang pertama, Zhao Yunfei, berusia 16 tahun dan kaisar bela diri kelas 1. Istana mana yang kamu pilih? Wow, ketika wakil kepala aula membacakan nama depan, kerumunan menjadi gempar. Belum lagi Chen Hao dan murid baru lainnya, bahkan beberapa veteran pun merasa ngeri. Keluarga Zhao adalah kepala dari 3 keluarga besar di kerajaan Zhenyuan dan juru mudi kerajaan Zhenyuan. Kepala keluarga Zhao adalah raja kerajaan Zhenyuan saat ini. Bahkan pemimpin balai bakat baru, Zhao Xingchen, juga merupakan anggota keluarga Zhao. Luar biasa, setengah tahun yang lalu, Zhao Yunfei hanyalah kaisar bela diri kelas 8. Saya tidak menyangka dia akan dipromosikan menjadi kaisar bela diri kelas 1 sekarang. Dia baru berusia 16 tahun. Beberapa veteran di tengah kerumunan tidak bisa tidak mengagumi. Kejeniusan yang menakjubkan seperti itu hanya dapat dikembangkan oleh 3 keluarga besar dengan landasan yang begitu dalam. Di tengah seruan semua orang, seorang pemuda jangkung dan maskulin yang duduk di depan berdiri perlahan, menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam Istana Api Yang. Selanjutnya, 3 murid keluarga Zhao lainnya yang berada di kelas 7, 4 dan 3 kaisar bela diri juga memilih Istana Liang. Setelah keluarga Zhao, ada keluarga Dongfang dan keluarga Baili dari 3 keluarga besar. Jenius nomor 1 dari 2 keluarga besar saat ini sedikit lebih rendah, dengan yang tertinggi adalah kaisar bela diri kelas 9. Mereka masing-masing memilih Istana Leng Yue dan Hansing. Kemudian datanglah murid-murid dari semua ibu kota provinsi besar. Sebagian besar murid dari tempat yang sama memilih istana yang sama, dan hanya sedikit yang membuat pilihan berbeda. Setiap kali seorang wanita cantik mulai memilih, beberapa veteran di aula akan berteriak agar wanita cantik itu memilih istananya. Kakak senior King Yun, aula mana yang harus kita pilih? Tidak lama setelah pemilihan istana dimulai, Chen Hao dan 16 muridnya dari Provinsi Lancang ditanya tentang Suge King Yun. Saya tidak peduli. Namun, sebagian besar istana Hansing pada generasi Lancang sebelumnya sebagian besar adalah istana Hansing. Meskipun ketiga istana tersebut tidak jauh berbeda, namun tetap memiliki beberapa penekanan. Keahlian khusus istana Liang terutama adalah Yangzi, dan istana Leng Yue adalah Yinzi. Rouge adalah yang utama, sedangkan istana Hansing lebih biasa-biasa saja. Suge King Yun berkata dengan tenang, sambil berbicara, dia memandang Helian Wuzi dan tersenyum sedikit. Saudari muda Xiao, istana mana yang kamu suka? Helian Wuzi tertegun sejenak, tapi kemudian menggelengkan kepalanya dan berbisik, terserah aku. Yah, kalau begitu, ayo pilih istana Hansing. Kita bisa menjaga satu sama lain. Selama aku di sini, aku yakin tidak ada yang berani mengganggumu. Suge King Yun tersenyum dan kata Said dengan sedikit bangga.
Kekuatan Kaisar Bela Diri Puncak kelas 9 tidak kalah dengan para jenius teratas dari 3 keluarga besar. Dia jelas merupakan salah satu pemain top di sesi ini, dan dia memang bangga pada dirinya sendiri. Alasan mengapa dia memilih Istana Hansing adalah karena Istana Hansing adalah tempat di mana dia paling yakin untuk menjadi murid utama sesi ini. Yang lainnya baik-baik saja. Tapi Chen Hao punya rencana lain. Dia secara alami bangga, dan hal terakhir yang dia ingin bergaul adalah seseorang yang menganggap dirinya terlalu tinggi. Dia tidak terlalu muak dengan Suge Qingyun. Aku hanya tidak ingin berteman dari lubuk hatiku yang paling dalam. Dan Chen Hao percaya bahwa meskipun dia hanya seorang seniman bela diri kelas 5 sekarang, tidak peduli istana mana yang dia masuki, dia pasti akan membuat heboh, itu hanya masalah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Bagaimanapun, Suge Qingyun berasal dari tempat yang sama dengannya. Jika Anda bisa menghindarinya terlebih dahulu, hindarilah. 16 murid pemerintah Provinsi Lancang, yang pertama adalah Suge Qingyun, 17 tahun, Kaisar Bela Diri kelas 9. Istana mana yang kamu pilih? Kekuatan Suge Qingyun, Kaisar Bela Diri kelas 9, pasti menyebabkan keributan lagi. Di bawah perhatian semua orang, Suge Qingyun perlahan berdiri dan melapor keluar dari Istana Hansing. Selanjutnya, 13 orang berturut-turut mengikuti Suge Qingyun dan memilih Istana Hansing. Pada saat ini, Wakil Ketua Aula menyebutkan 3 orang yang dipilih Fang Yuan. Meskipun Chen Hao tidak sebaik Helian Wuzi dan Mo Yuyi, kepentingannya berada di peringkat di atas mereka, jadi Chen Hao dipilih terlebih dahulu. Ketika dilaporkan bahwa Chen Hao berusia 13 tahun dan merupakan seniman bela diri tingkat 5, hal itu menimbulkan kegemparan. Meskipun orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang jenius, belum ada seorang pun yang dipromosikan menjadi seniman bela diri tingkat 5 pada usia 13 tahun. Untungnya, Wakil Ketua Aula hanya menyebutkan 2 poin ini dan tidak menyebutkan fisik istimewanya atau kekuatan tempur sebenarnya. Jika tidak, Zhao Yunfei mungkin tidak dapat membuat kehebohan sebanyak yang dia lakukan. Saya memilih Istana Leng Yue, kata Chen Hao tanpa ragu-ragu. Semua orang terkejut saat mendengar kata-kata Chen Hao, terutama Suge Qingyun dan lainnya. Tentu saja, Helian Wuzi dan Mo Yuyi juga sedikit terkejut. Tidak ada yang menyangka Chen Hao akan melakukan sesuatu yang istimewa. Huang Qi, yang berjalan dengan angkuh ke mimbar, menatap Chen Hao dengan mata terbelalak, lalu menyeringai dan berkata, orang kecil ini menyia-nyiakan semua kata-kataku. Wakil Ketua Aula tidak memberikan banyak waktu kepada semua orang untuk terkejut, dan langsung menunjuk ke Helian Wuzi. Liang, pilih Liang, kakak senior akan menjagamu. Leng Yue, Hansing, Hansing menyambutmu. Begitu Wakil Ketua Aula memanggil nama Helian Wuzi, semua veteran mulai berteriak-teriak. Popularitasnya jelas sangat tinggi. Suge Qingyun menatap Helian Wuzi dengan mata penuh semangat dan senyum percaya diri. Dia percaya bahwa Helian Wuzi tidak akan melakukan sesuatu yang istimewa karena Chen Hao. Meskipun Chen Hao memiliki bakat luar biasa, dia terlalu lemah sekarang. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan dia? Helian Wuzi sedikit mengernyit dan berdiri perlahan. Setelah ragu-ragu sejenak, suara dingin dan halus itu tiba-tiba terdengar, saya memilih Istana Leng Yue. Ekspresi Suge Qingyun tiba-tiba berubah. Chen Hao juga memandang Helian Wuzi dengan aneh dan berkata, mengapa kamu memilih untuk mengikutiku? Aku ingin kamu menjaganya. Helian Wuzi menatap langsung ke arah Chen Hao dan berkata dengan marah. Setelah jeda sebentar, dia sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah, dan menatap Chen Hao lagi, dan berkata dengan keras, aku akan membiarkanmu membayar kembali hutangmu padaku suatu hari nanti. Tidak mudah untuk melarikan diri. Aku memilih Istana Leng Yue. Saat ini, Mo Yuyi berkata sederhana tanpa mengerutkan kening. Huang Qi, yang memperhatikan mereka bertiga, menyeringai dan berkata pada dirinya sendiri, ketiga anak kecil ini masih menarik. Pemilihan istana telah usai. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, jumlah murid yang memilih Istana Liang masih terbanyak, 107. Berikutnya adalah Istana Hansing, dengan 102 orang. Istana Leng Yue memiliki jumlah terkecil, 85 orang. Meskipun tidak ada perbedaan mendasar antara ketiga aula utama, karena alasannya masing-masing, penekanan dari 3 master aula utama berbeda. Istana Leng Yue berfokus pada penggunaan kelembutan untuk mengatasi kekerasan, dan yang paling yin untuk kelembutan. Bagaimanapun juga, ini tidak sepopuler yang paling kuat dan paling yang, terutama karena lebih dari 80% murid ini adalah laki-laki. Tentu saja, lebih banyak orang memilih Istana Liang. Istana Hansing yang lebih biasa-biasa saja juga lebih kuat dari Istana Leng Yue.
Chen Xi, Xiao He, Chen Hao, Helian Wuzi, Mo Yuyi, keluar. Ketika Chen Hao dan murid-murid baru lainnya yang bergabung dengan Istana Leng Yue digiring ke alun-alun pintu masuk puncak utama tempat Istana Leng Yue berada, seorang lelaki tua yang bertanggung jawab atas Istana Leng Yue pertama kali menyebutkan nama kelima orang tersebut. Chen Hao dan 3 orang lainnya termasuk di antara mereka. Setelah kelima orang itu tertegun sejenak, mereka keluar satu demi satu dan berdiri di depan tim. Chen Xi dan Xiao He ditunjuk oleh Imperial Master Long Xiao, dan Chen Hao, Helian Wuzi, dan Mo Yuyi ditunjuk oleh Presiden Fang Yuan. Kalian berlima pasti memiliki bakat khusus, tidak ada keraguan tentang itu. Tapi dasarnya kondisi aula pertunjukan baru kami adalah level Kaisar. Jadi, sebelum Anda melangkah ke level Kaisar sebelumnya, Anda tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam semua uji coba. Ini untuk perlindungan Anda, manfaatnya bersifat sementara dan juga merupakan manfaat dasar. Hanya setelah Anda mencapai tingkat kekaisaran dan memiliki kualifikasi uji coba, tingkat kesejahteraan Anda dapat dinilai berdasarkan hasil uji coba Anda. Apakah kamu mengerti? Jernih. Kelima orang itu menjawab dengan suara yang dalam. Jelas tidak satu pun dari 5 orang itu yang terkejut. Chen Hao dan 3 lainnya juga mengetahui tentang Huang Qi. Itu bagus. Saya harap Anda dapat dipromosikan ke tingkat kaisar sesegera mungkin dan menyusul murid-murid lainnya. Kembali ke tim. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mulai memperkenalkan peraturan Royal Shining Hall kepada murid-murid baru. Setelah memperkenalkan secara singkat situasi dasar Aula Leng Yue, dia meminta beberapa pelayan untuk mendistribusikan pakaian, perlengkapan, dan pendidikan dasar untuk bulan pertama. Chen Hao dan lainnya, kesejahteraan, lalu atur asrama. Seperti yang diharapkan dari Royal New Talent Hall, manfaat bulanan dasar adalah 1 ramuan tingkat 6 dan 5 ramuan tingkat 5. Ketika semua orang menerima manfaat bulan pertama, kecuali beberapa orang yang mengetahui situasinya dengan jelas, kebanyakan orang menunjukkan keterkejutan. Tahukah Anda, ini masih merupakan manfaat mendasar. Jika Anda mulai mengikuti uji coba dan melakukannya dengan baik, tingkat kesejahteraan Anda akan meningkat. Sepertinya kamu harus dipromosikan ke level kaisar. Dengan imbalan dari keluarga, Liran, dan Zuge Chengfeng, ditambah tunjangan dasar yang bisa kamu terima setiap bulan, selama lelaki tua itu tidak menimbulkan masalah, tidak akan memakan waktu lamakan. Di sini energi spiritual langit dan bumi begitu kuat, bahkan jika tidak ada obat mujarab, efek kultivasinya akan beberapa kali lebih baik, pikir Chen Hao dalam hatinya. Memikirkan ini, Chen Hao memandang Helian Wuzi dan Mo Yuyi yang membosankan seperti labu. Keduanya mengikutinya dan memilih Istana Leng Yue tanpa ragu-ragu. Helian Wuzi mengatakan itu untuk balas dendam, tapi hanya dia yang tahu situasi sebenarnya. Adapun Mo Yuyi, jelas dia mengikutinya karena dia dan Helian Wuzi memilih. Berjalan keluar dari Kabupaten Yunzu bersama-sama, tampaknya, tanpa terlihat, mereka bertiga telah menjadi satu. Apalagi di tempat asing ini. Chen Hao, yang termuda, namun paling tenang, berpengalaman dan memiliki kekuatan tempur terkuat, secara alami menjadi inti dari ketiganya. Ayo kembali ke asrama dan berlatih keras. Kita harus masuk ke Kaisar Bela Diri secepat mungkin. Ya, Mo Yuyi menjawab, aku akan masuk ke Kaisar Bela Diri dulu, dan aku ingin kamu terlihat baik. Helian Wuzi menatap Chen Hao dan berbisik. Dia sedingin es, dan sepertinya setelah memilih Istana Leng Yue, ekspresi wajahnya sedikit berubah, setidaknya jauh lebih baik dari sebelumnya ketika dia sepertinya tidak punya perasaan. Kamu tidak takut dimakan, sama-sama kapan saja. Chen Hao sedikit mengangkat sudut mulutnya, menatap Helian Wuzi, dan berkata dengan sinis. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan berjalan ke depan. Kamu, ekspresi Helian Wuzi berubah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap punggung Chen Hao dengan tajam dan mengikuti Mo Yuyi. Halo, kakak muda Xiao Wu. Ketika mereka bertiga sedang berjalan cepat menuju area asrama, 4 remaja tiba-tiba melangkah di depan mereka bertiga, menghalangi jalan mereka. Anak laki-laki terkemuka di antara mereka tersenyum dan memandang Helian Wuzi dengan akrab, menyapa. Mereka bertiga harus berhenti. Helian Wuzi sedikit mengernyit. Haha, saudari muda Xiao Wu, nama saya Dong Fang Jun, dan saya adalah murid utama Aula Leng Yue tahun ini. Sebelum saya datang ke Aula Bakat Baru Kerajaan, saya mendengar sepupu tidak kompeten dari keluarga kami mengatakan sesuatu tentang Anda. Untungnya, dia tidak melakukannya. Apa yang akan kamu lakukan, jika tidak, kakak, aku tidak akan membiarkan dia pergi.
Haha, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kakak muda Xiao Wu akan begitu cantik dan berkualifikasi tinggi. Kakak senior, aku benar-benar jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Di masa depan, tanyakan saja pada kakak senior, selama kakak senior, saya berjanji akan membantu Anda melakukannya. Tidak perlu, Helian Wuzi berkata dengan dingin. Kata-kata Dong Fang Zhan membuat wajah Helian Wuzi menjadi semakin dingin, dan bahkan aura di sekitarnya memancarkan rasa dingin yang ekstrim saat ini. Dengan penampilannya yang seperti itu, dia jelas sangat tidak senang dengan pria yang menyebut dirinya Dong Fang Jun itu. Kata tidak perlu sudah menjadi batasnya. Jika bukan karena kekuatannya yang lebih rendah, dia mungkin akan mengambil tindakan secara langsung. Saat pertama kali memilih istana, dia sudah tahu bahwa keempat orang ini adalah murid keluarga Dong Fang, dan Dong Fang Jun adalah penguasa alam kaisar bela diri kelas 9. Mengapa keluarga Dong Fang sangat menyebalkan? Mengapa mereka seperti lalat, ditemui di mana-mana? Pujian langsung untuk Timur tidak berarti bahwa Timur adalah sampah, tetapi sekarang telah muncul pujian kedua. Jika mereka bertiga mengetahui bahwa ada Dong Fang Jian yang lebih kuat di Istana Liang yang juga seorang manusia burung, mereka mungkin bisa menarik kesimpulan langsung untuk keluarga Dong Fang. Mo Yuyi memegang pedang besar itu erat-erat di satu tangan, matanya menjadi setajam pedang saat ini, dan ekspresinya menjadi lebih dingin. Satu-satunya orang yang ekspresi dan auranya tidak berubah adalah Chen Hao, yang berdiri di antara Helian Wuzi dan Mo Yuyi. Haha, kakak muda Xiao Wu, kakak senior, aku paling menyukai gadis dengan kepribadianmu. Tentu saja, kamu mungkin berpikir kejujuranku terlalu mendadak, tapi tidak apa-apa. Kamu akan mengetahuinya di masa depan, kakak senior, aku belum pernah. Tidak tertarik. Sebelum Dong Fang Jun selesai berbicara, Helian Wuzi berkata dengan dingin, ayo pergi. Setelah Helian Wuzi selesai berbicara, dia berbicara langsung kepada Chen Hao dan Mo Yuyi, memimpin melewati Dong Fang Jun dan berjalan ke depan. Haha, Dong Fang Jun memandangi punggung anggun Helian Wuzi dan tidak peduli sama sekali bahwa dia telah berhasil. Apakah wanita yang disukainya masih bisa melarikan diri? Ini hanya masalah waktu. Selama Helian Wuzi dipromosikan menjadi Kaisar Wu dan memenuhi syarat untuk diadili, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk menaklukkan kuda pemberontak ini. Keindahan yang indah membawa bencana. Ketika Chen Hao dan yang lainnya masuk ke area asrama, sudut mulut mereka sedikit terangkat, dan mereka tiba-tiba mengucapkan 4 kata kepada Helian Wuzi. Kamulah masalahnya. Helian Wuzi tertegun sejenak, tapi kemudian wajahnya memerah dan dia menatap Chen Hao dengan marah. Dalam konfrontasi dengan Dong Fang Jun barusan, dia merasa jelas bahwa Mo Yuyi ingin membantunya, tetapi Chen Hao tenang dan tidak berniat membantunya. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin membantu. Sungguh menjengkelkan mengatakan hal seperti itu saat ini. Saya kira begitu. Jika wanita cantik seperti Dong Fang Jun datang kepada saya rasa saya tidak akan mengerutkan kening. Chen Hao mengangkat bahu dan berkata dengan santai. Kamu, tunggu saja, aku pasti akan dipromosikan menjadi kaisar bela diri dalam waktu 1 bulan, dan aku ingin kamu terlihat baik. Helian Wuzi sangat marah hingga tubuhnya yang halus bergetar tidak begitu marah. Yah, aku menunggu untuk melihat cara apa yang akan digunakan Dong Fang Jun untuk menyingkirkanmu tanpa aku dan Xiao Mo setelah kamu memasuki kaisar bela diri dan memulai persidangan. Chen Hao tiba-tiba menatap langsung ke arah Helian Wuzi dan berbicara dengan jelas kilatan wajahnya, dia dengan cepat menuju ke asramanya. Tapi Helian Wuzi, yang awalnya sangat marah hingga sangat marah, tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Mo Yuyi, yang dipanggil Xiao Mo oleh Chen Hao, sepertinya tidak memiliki perasaan sama sekali tentang gelar ini. Dia tidak berpikir ada yang salah dengan Chen Hao, yang baru berusia 13 tahun, memanggilnya Xiao Mo. Dia hanya melirik Helian Wuzi dan menjatuhkannya. Dia berkata, dia benar, dan dengan cepat bergegas ke asrama yang terpisah dari Chen Hao. Setelah Helian Wuzi tertegun beberapa saat, dia menggigit bibirnya yang menggoda dan mengeluarkan senandung. Bahkan dia tidak menyadari bahwa senyuman tampak muncul di wajah kecilnya yang dingin, dan kemarahan yang baru saja muncul menghilang seketika padam, dia masuk ke asrama antara Chen Hao dan Mo Yuyi. Dikatakan sebagai asrama, tetapi ini adalah asrama per orang, dibangun berjajar, dan 10 kali lebih besar dari asrama keluarga Xiao. Asrama mereka bertiga juga berdekatan. Chen Hao mengambil kunci emas dengan sedikit jejak spiritual dan membuka pintu asrama. Asrama yang luas memiliki ruang pelatihan, kamar tidur, ruang belajar, kamar mandi, dan toilet.
Segala macam fasilitas tersedia, jauh lebih baik daripada asrama asli keluarga Xiao yang memiliki ventilasi di semua sisi dan lampu di 5 sisi. Chen Hao belum pernah tinggal di asrama mewah seperti ini seumur hidupnya. Khususnya ruang pelatihan, semua bahan konstruksinya adalah biji yang mengandung energi spiritual langit dan bumi, dan para master telah menyiapkan susunan pengumpulan roh di seluruh ruang pelatihan, membuat energi spiritual langit dan bumi di ruang pelatihan semakin kuat. Setelah lebih dari 10 hari berturut-turut berlari ke Royal New Talent Hall tanpa menarik napas, Chen Hao akhirnya punya waktu untuk dirinya sendiri. Panggilan. Saat dia memasuki ruangan, Chen Hao menghela nafas lega, mengunci pintu, melihat bolak-balik, lalu berjalan langsung ke kamar mandi. Bak mandinya tidak besar, hanya cukup untuk satu orang berbaring. Terbuat dari batu giok putih kristal. Setelah katup air dibuka, mata air panas mengalir ke dalam bak mandi, dengan aroma obat yang samar-samar melayang semuanya ditambahkan dengan ramuan berharga, dan pastinya jauh lebih baik daripada pemandian keluarga Xiao. Pemandian itu terisi air dalam hitungan detik. Inilah keuntungan bergabung dengan kekuatan besar. Chen Hao mengagumi dan menutup katup, lalu dengan cepat melepas pakaiannya dan berendam di bak mandi. Mandi dan pikirkan, itu adalah kebiasaannya di masa lalu, tetapi sekarang, Chen Hao perlu memilah pikirannya. Di lingkungan baru, ada banyak orang jenius dan master, tetapi levelnya terlalu rendah. Sebaliknya ketika dia baru saja bertemu Dong Fangjun, dengan Chen karakter Hao Hao pasti tidak bisa berakhir seperti itu. Dia perlu membuat rencana baru untuk meningkatkan dirinya dengan cepat. Sementara murid tingkat kaisar menerima tugas percobaan satu demi satu dan mulai tinggal di aula pemula kerajaan yang sebenarnya, Chen Hao, Helian Wuzi, Mo Yuyi dan dua orang lainnya yang belum mencapai ranah kaisar bela diri tenggelam dalam pengasingan dan latihan. Kehidupan Chen Hao menjadi sangat sederhana, dia tidak meninggalkan rumah, tidak melakukan apapun selain berlatih. Selain berlatih mengukir selama 1 jam setiap hari, dia menghabiskan sisa waktunya berlatih rahasia keabadian dan memperbaiki keabadian. Sutra Hati. Memurnikan Sutra Hati yang diajarkan oleh Fang Yuan kepada Li Ran memiliki total 9 level. Meskipun Chen Hao sudah tahu cara berlatih, dia tidak memutuskan untuk mulai berlatih sampai sekarang. Yang membuatnya lega adalah tidak ada situasi yang dikhawatirkan oleh Fang Yuan dan Li Ran. Menempa kekuatan pikiran dan kekuatan Yuan, tidak ada konflik sama sekali. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan Chen Hao adalah kemajuannya dalam berlatih pemurnian Sutra Hati begitu cepat sehingga jauh melebihi kecepatan ketika dia pertama kali berlatih rahasia keabadian, ke tingkat berikutnya. Ketika dia mencapai master pikiran tingkat ketiga, dia akan langsung mengejar ranah seni bela dirinya. Tentu saja, Chen Hao juga telah mendengar dari Li Ran bahwa telepati alaminya telah mencapai ranah guru pikiran, jika tidak, dia tidak akan pernah dipromosikan secepat ini. Di dalam ruang pelatihan. Pada saat ini, Chen Hao sedang duduk bersila, energi di dantiannya melonjak, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya merah terang. Samar-samar, dia bisa mendengar suara bang-bang rendah yang datang dari dalam dantiannya Laut Qi, terus-menerus, seperti gelombang badai yang menerjang pantai. Jika seorang ahli hadir saat ini, matanya pasti akan jatuh ke tanah karena terkejut, karena lampu merah Yuanli di tubuh Chen Hao terkadang berubah warna dengan sangat aneh, bukan perubahan warna, tetapi perubahan warna total. Ini sungguh luar biasa. Di bawah level Martial Sein, begitu seorang pejuang dari level manapun memasuki level ini, esensi Yuanli mereka tetap sama, satu-satunya perbedaan adalah kedalamannya. Contohnya, seorang seniman bela diri tingkat 9 dapat mengaktifkan kekuatan Yuannya untuk membuat warnanya berkisar dari merah muda hingga merah puncak. Ini adalah batasnya. Dengan kata lain, jika seorang seniman bela diri kelas 9 ingin menyembunyikan kekuatannya, paling banter, hal itu akan membuat orang berpikir bahwa dia adalah seniman bela diri kelas 1, tetapi dia tidak akan pernah menjadi pejuang dengan energi hijau. Namun, pada saat ini, warna Yuan Power merah Chen Hao kadang-kadang berubah dari putih, kuning, hijau, ungu, coklat, biru, atau bahkan hitam sama sekali, bisa terlihat aneh. Apa konsep ini? Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh seorang Martial Sein dengan 7 warna Yuan Power yang dapat mengubah warna Yuan Power miliknya sesuka hati. Panggilan. Chen Hao menarik napas panjang dan perlahan membuka matanya. 2 sinar terang melintas. Ada sedikit kegembiraan di matanya, dan dia diam-diam berkata kultivasi ganda pikiran dan tubuh sebenarnya memiliki kemampuan yang luar biasa. Di masa depan, bukankah aku bisa berpura-pura berada di alam manapun di bawah Martial Sein? Berpura-pura menjadi Nangui untuk memakan harimau, berpura-pura menjadi harimau untuk menakut-nakuti orang. Menyenangkan sekali.
Setelah sebulan penuh berlatih keras, Chen Hao menghabiskan seluruh tabungan ramuannya. Budidaya seni bela dirinya sangat tak tertandingi dan dia dipromosikan ke puncak master seni bela diri tingkat 9 guru spiritual. Seseorang yang mengetahui bagaimana menjadi seorang ahli pikiran masih dapat menunjukkan kekuatan dari seseorang yang tidak diharapkan menjadi orang yang berada dalam ranah ahli pikiran. Ia memiliki peluang yang sangat kecil untuk menang melawan seorang seniman bela diri dengan level yang sama. Tapi hari ini, Chen Hao tiba-tiba punya keinginan. Setelah secara sadar mengintegrasikan kekuatan mental dan kekuatan Yuan dengan hati-hati, dia menemukan kemampuan yang luar biasa. Kemampuan ini tidak sesederhana berpura-pura menjadi Nangui untuk memakan harimau, atau berpura-pura, jadilah harimau untuk menakut-nakuti orang. Dua jenis energi dengan fusi, Chen Hao dapat yakin bahwa kekuatannya akan lebih dari 2 kali lipat. Terutama dalam hal pengendalian Yuan Li, karena kekuatan mentalnya, sudah pasti berada pada tingkat yang halus. Bang! Chen Hao tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan, dan Yuan Power merah yang melonjak meledak dengan hebat. Tapi ketika dia hendak menabrak dinding, dia mendesak dan menyebar menjadi potongan-potongan cahaya Yuan Power, seperti angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba, mereka saling membelai, berputar 180 derajat, dan melayang bersama dengan lembut. Pada saat ini, alis Chen Hao berkilat, dan Yuan Power merah dengan keras meledak sejauh 10 kaki lagi, dan kemudian perlahan menghilang. Tajam, Chen Hao sendiri harus memuji dirinya sendiri. Kombinasi kekuatan mental dan kendali Yuan Li yang mencapai alam halus pasti dapat membawa seni bela diri Tiongkok kuno ke titik ekstrim. Suara mendesing. Pada saat ini, Chen Hao tiba-tiba memiliki kilatan cahaya pedang di tangannya, dan pisau yang diberikan ayahnya untuk diukir tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah Yuan Li dan terbang secepat kilat. Mendesis. Pemandangan menakjubkan serupa muncul. Pisau terbang itu bukanlah garis lurus, tetapi melengkung, berputar di ruang pelatihan, dan kembali ke tangan Chen Hao sebelum kelelahan. Pisau terbang Xiao Li yang legendaris, aku benar-benar berhasil menguasainya. Kata Chen Hao dengan sangat bersemangat dan sedikit gemetar. Dia tahu betul bahwa jika dia menggunakan keterampilan pisau terbangnya saat ini, itu tidak akan sesederhana pisau terbang Xiao Li. Dengan penglihatan dan persepsinya yang menakjubkan, ditambah dengan pengendalian energinya yang cermat, siapakah di alam yang sama yang dapat menghindari pisau terbangnya? Selain itu, seiring dengan peningkatan kekuatan mentalnya, Chen Hao tidak perlu menggunakan kelembaman momen melempar. Dia dapat mengubah arah sesuka hati dengan sedikit gerakan pikirannya, dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk mendorongnya ke kecepatan tertinggi. 1 bulan, hanya 1 bulan. Meskipun Chen Hao hanya seorang seniman bela diri kelas 9, dia percaya bahwa dia pasti memiliki kekuatan untuk mengalahkan kaisar bela diri kelas 9. Bang bang bang. Tepat ketika Chen Hao sedang bersemangat, ada ketukan keras di pintu. Meskipun efek isolasi suara di ruang pelatihan sangat bagus, Chen Hao, yang tidak lagi dalam kondisi pelatihan, dapat mendengarnya dengan jelas dengan persepsinya yang tajam. Dalam sekejap, dia keluar dari ruang pelatihan. Setelah merasakan aura orang di depan pintu, Chen Hao sedikit mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan senyuman jahat, dan berbisik, saya datang pada waktu yang tepat, sepertinya saya telah dipromosikan menjadi kaisar bela diri. Mendengus. Saat Chen Hao membuka pintu, sosok cantik dan anggun namun dingin muncul di depan Chen Hao. Meskipun ekspresi Helian Wuzi dingin, jejak kebanggaan di matanya yang indah tidak dapat disembunyikan mendengus dingin pada Chen Hao. Apa? Dipromosikan menjadi kaisar bela diri? Chen Hao tersenyum sedikit dan berkata dengan tenang. Bagaimana menurutmu? Melihat penampilan banggamu, kurasa begitu. Namun, aku menyarankanmu untuk kembali. Ada beberapa hutang yang tidak akan pernah kamu kembalikan. Itu hanya akan semakin dalam. Berhenti membuatku takut. Helian Wuzi mengangkat tangannya dan mendorong Chen Hao yang menghalangi pintu, dan berjalan langsung ke ruang pelatihan Chen Hao. Chen Hao mengangkat bahu, melihat sosok anggun itu, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berjalan masuk. Bang! Chen Hao menutup pintu ruang pelatihan yang tebal dan berat dengan berbagai cara, sepertinya tidak ada tekanan sama sekali, menatap langsung ke arah Helian Wuzi, dan mendekatinya. Helian Wuzi yang semula penuh percaya diri, entah kenapa merasa seperti domba di mulut harimau saat melihat pintu ruang pelatihan ditutup, apalagi saat melihat Chen Hao mendekatinya dengan ekspresi tenang. Terutama ketika saya memikirkan keterampilan tak tahu malu Chen Hao, saya merasa lebih panik. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Helian Wuzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan putus asa. Setelah mengatakan itu, bahkan dia sendiri pun tercengang. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak ingin berhutang? Ayo,
Coba aku lihat seberapa kuat kamu sebagai kaisar bela diri. Oh, ngomong-ngomong, aku ingin mengingatkanmu, jangan masuk ke dalam kamar pria sesuka hati di masa depan, terutama ruang pelatihan yang tertutup rapat. Tidak semua orang adalah pria sejati seperti saya. Anda, perkataan Chen Hao dengan nada kalem membuat Helian Wuzi kembali merasa marah. Pria, siapa di antara pria terhormat yang akan menggunakan teknik tak tahu malu seperti itu pada seorang gadis muda di depan semua orang di dunia? Ini hanya masalah menggunakan teknik tak tahu malu itu. Kenapa kamu masih ingin menangkapnya di tempatnya sendiri? Ledakan, Yuan Power coklat muda yang agung dan menakutkan, bercampur dengan aura yang sangat dingin, melonjak langsung dari tubuh Helian Wuzi. Tanpa memberi kesempatan pada Chen Hao untuk bereaksi, gadis itu berteriak manis dan menamparnya dengan telapak tangan. Tidak ada cara lain. Jika Chen Hao terus memberitahunya, Helian Wuzi khawatir dia akan dibuat marah sampai mati oleh Chen Hao bahkan sebelum dia bisa bertarung. Ledakan, senyuman jahat muncul di bibir Chen Hao, seolah-olah dia mengira Helian Wuzi akan mengambil tindakan. Energi coklat muda yang serupa tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan dia menghadapinya dengan telapak tangan. Bang! Saat telapak tangan mereka bersendewa, terjadi ledakan tumpul, dan tubuh mereka langsung terpisah. Bagaimana mungkin? Helian Wuzi berhenti karena terkejut, menatap Yuan Power berwarna coklat muda di tubuh Chen Hao, ekspresinya menjadi sangat menarik. Semuanya mungkin. Apakah kamu masih ingin bertarung? Bahkan jika aku tidak menggunakan skill itu, aku khawatir kamu juga tidak bisa. Jika aku menggunakannya, kamu pasti akan kalah. Chen Hao menyingkirkan Yuan Li yang menyamar dan berkata. Alasan penyamarannya adalah pertama karena Chen Hao, yang telah kehabisan ramuan spiritualnya, harus memulai latihan sebenarnya di Royal New Talent Hall sesegera mungkin. Kedua, dia juga mencoba kekuatan kaisar bela diri yang menyamar ini pada Helian Wuzi. Ternyata luar biasa. Kaisar bela diri kelas 1, yang memiliki penyamaran kekuatan spiritual, tidak lebih buruk dari Helian Wuzi dalam hal kekuatan Yuan murni, atau bahkan 1 poin lebih kuat. Melihat Chen Hao dengan tatapan kosong, Helian Wuzi saat ini benar-benar merasa bahwa dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mencari keadilan dari Chen Hao dalam hidup ini. Alasan mengapa dia datang menemui Chen Hao segera setelah dia dipromosikan menjadi kaisar bela diri adalah karena dia telah lama mengenali kelainan Chen Hao. Semakin lama dia menunggu, semakin kecil peluangnya. Memanfaatkan kekuatan kaisar bela diri yang melonjak, satu-satunya miliknya kesempatan untuk mengalahkan Chen Hao. Namun kini, peluang tersebut pun telah terhapuskan. Tetapi, anehnya, Helian Wuzi yang hanya berpikir untuk menghajar Chen Hao yang telah mempermalukannya, jelas kehilangan semua harapan saat ini, namun ia tidak merasa terlalu sedih sukacita. Perasaan aneh ini membuat Helian Wuzi yang sedang menatap kosong ke arah Chen Hao, buru-buru menghindari mata Chen Hao dan berkata dengan keras kepala, suatu hari nanti aku akan. Di tengah jalan, dia merasa bersalah dan tidak bisa melanjutkan, wajahnya memerah, dan dia berkata, lepaskan aku. Apakah aku menghentikanmu? Chen Hao merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kamu orang menyebalkan. Helian Wuzi mendorong Chen Hao menjauh, merasa malu, membuka pintu ruang pelatihan dengan panik, dan bergegas keluar dari kamar Chen Hao. Brengsek. Chen Hao mengangkat bahu, dengan senyuman di wajahnya, dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya semua orang mengabaikan usiaku, termasuk diriku sendiri. Saudara Chen, saat ini, teriakan Mo Yuyi datang dari luar pintu. Hah, apakah Mo Yuyi juga menerobos Kaisar Wu? Mo Yuyi satu peringkat lebih rendah dari Helian Wuzi. Helian Wuzi baru saja membuat terobosan, bagaimana Mo Yuyi bisa secepat itu? Helian Wuzi baru saja bergegas keluar kamar Chen Hao tanpa menutup pintu. Ketika Mo Yuyi keluar dari kamarnya, dia juga melihat Helian Wuzi, namun setelah melihatnya, Helian Wuzi berlari lebih cepat, tampak tersipu malu, dan langsung masuk ke kamarnya, yang membuat Mo Yuyi sangat terkejut. Apakah kamu sudah berhasil menembus Kaisar bela diri? Chen Hao bertanya ketika dia melihat Mo Yuyi berjalan langsung ke kamar. Tidak, aku baru saja menerobos ke Master Seni Bela Diri tingkat 9. Dengan ramuan yang cukup untuk membantu, tidak perlu waktu lama untuk menerobos. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Chen Hao. Hari ini adalah hari untuk menerima manfaat dasar. Saya pikir, saudara Chen akan keluar, saya pikir. Mo Yuyi menatap Chen Hao dengan mata terbakar dan membuka mulutnya, tampak sedikit malu. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Saya perlu bertarung, dengan pedang, dengan Anda. Namun, saya khawatir hal itu akan menunda kultivasi saudara Chen. Saya akan memanfaatkan hari ini untuk menerima ramuan,
dan saya ingin bertanya kepada saudara Chen untuk bertarung denganku. Jika kamu ingin bertarung, datanglah padaku kapan saja. Gadis itu telah menerobos ke Kaisar Bela Diri, aku juga bisa. Hanya kamu yang berkata tanpa berpikir. Ah, Mo Yuyi kaget dengan kata-kata Chen Hao, tapi kemudian dia tiba-tiba mengerti. Apakah aneh jika Chen Hao dapat dipromosikan dari orang biasa menjadi seniman bela diri dalam waktu setengah tahun pelatihan, dan dari seniman bela diri tingkat 5 menjadi kaisar bela diri dalam 1 bulan? Terlebih lagi, dukungan obat mujarab masih cukup. Adapun promosi Helian Wuzi menjadi kaisar bela diri, Mo Yuyi tidak terkejut, tetapi memikirkan penampilan Helian Wuzi sekarang, jelas bahwa dia dipermalukan oleh Chen Hao lagi. Aku akan melakukannya secepat mungkin. Mo Yuyi menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ya, pergilah minta gadis itu keluar dan berkumpul. Selanjutnya, dia dan aku akan membantumu berlatih. Saat kamu menerobos, kami akan secara resmi memulai misi." "Oke, terima kasih, Saudara Chen." Mo Yuyi berkata dengan suara yang dalam dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Kalian bertiga harus bergerak cepat. Chen Xi dan Xiao He sama-sama memasuki tingkat kekaisaran beberapa hari yang lalu. Kami, murid Istana Leng Yue, adalah satu-satunya dari kalian bertiga yang tersisa. Semakin lama penundaan, semakin besar jarak di antara kalian, dan lainnya. Ini akan menjadi lebih besar, dan Anda tidak akan bisa memasuki paviliun Juexue dengan manfaat dasar ini. Ketika Chen Hao dan yang lainnya menerima tunjangan dasar untuk bulan tersebut, manajer Leng Yue Dian, yang bertanggung jawab atas penilaian dan distribusi tingkat kesejahteraan, menyerahkan ramuan tersebut kepada mereka bertiga dan memperingatkan mereka. "Terima kasih atas pengingatnya, manajer, kami akan melakukannya sesegera mungkin." Chen Hao berkata dengan hormat. Ketika dia melihat mata manajer menatap Helian Wuzi, yang sedikit kecewa, Chen Hao sedikit mengernyit, dan kemudian melanjutkan, "Xiao Wu telah menerobos ke Kaisar Wu, tunggu. Setelah Xiao Mo dan aku menerobos, kita bisa memulai persidangannya." Oh, ketika manajer mendengar kata-kata Chen Hao, ekspresinya sedikit berubah dan berkata, "Itu bagus. Hambatan dalam bidang seni bela diri tidak boleh dianggap sebagai hambatan bagi murid-murid aula bakat baru kami. Kami menghabiskan banyak uang untuk memperbaikinya. Ruang pelatihan bukan hanya tempat berkumpulnya energi langit dan bumi, juga memiliki jejak spiritual seorang Master Super, yang sangat bermanfaat bagi Anda dalam memahami penghalang. Jika Anda memahaminya dengan cermat, Anda akan mendapatkan sesuatu. Silakan, jika Anda dapat menerobos ke dalam sebulan, Anda akan dapat mengikuti persidangan berikutnya di kota kuno Xuanhuang." "Ya, terima kasih, manajer," kata mereka bertiga dengan hormat sambil mengepalkan tangan. Setelah mengatakan itu, dia segera pergi. Setelah melihat ketiga orang itu pergi, lelaki tua yang bertanggung jawab itu tersenyum tipis dan berkata, "Pemahaman si kecil ini sangat bagus. Sepertinya dia harus bisa dipromosikan menjadi kaisar bela diri dalam waktu 1 bulan, dan dari seniman bela diri kelas 5 ke kaisar bela diri dalam 2 bulan. Ini lebih cepat dari yang diperkirakan Saudara Huangqi. Dikatakan bahwa kekuatan tempur pria kecil ini sangat tinggi. Memang benar jika dipikir-pikir. Mereka bertiga jelas memiliki dia sebagai intinya. Bagaimana bisakah mereka meyakinkan mereka berdua tanpa kekuatan?" Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Chen Hao, mereka memulai metode latihan yang membuat Helian Wuzi dan Mo Yuyi sengsara, mengerikan, tetapi juga mengejutkan dan mengasyikkan. Baru pada saat inilah mereka berdua benar-benar menyadari betapa menakutkan dan sesatnya Chen Hao, dan mereka juga sangat merasakan kesenjangan antara mereka dan Chen Hao. Gila dan sesat, hanya 4 kata ini yang dapat menggambarkan intensitas kultivasi di bawah tekanan Chen Hao hanya dalam waktu setengah bulan. Bahkan tidak ada istirahat sejenak pun. Bermeditasi dan berlatih adalah satu-satunya cara bagi keduanya untuk beristirahat. Setelah kekuatan dan semangat mereka pulih, Helian Wuzi dan Mo Yuyi akan menghadapi segala macam serangan mengerikan dari Chen Hao. Terkadang sederhana dan kejam, terkadang selalu berubah dan aneh, terkadang mereka dapat bertahan tanpa kebocoran, dan terkadang mereka bisa bertahan penuh kejutan. Serangan sempurna. Setiap pertarungan bisa membuat Helian Wuzi dan Mo Yuyi ketakutan, tapi keuntungan yang didapat setiap saat juga sangat besar. Chen Hao pada dasarnya tidak menjelaskan apapun kepada mereka berdua, dan tidak banyak bicara. Namun, mereka berdua tahu di dalam hati bahwa Chen Hao mengorbankan waktunya untuk mereka dan mengabdikan dirinya untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Tetapi, meskipun Helian Wuzi jelas tahu bahwa Chen Hao membantunya, dan dia bersyukur jauh di lubuk hatinya, setiap kali dia bertarung dengan Chen Hao,
dia akan dibuat marah oleh Chen Hao, karena Chen Hao tidak menganggapnya sebagai seorang wanita di semua. Dalam perkataan Chen Hao, musuh tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, jika ia tetap menganggap dirinya perempuan, maka musuh akan diberi berbagai cara untuk membasminya, terutama saat menghadapi musuh yang tidak tahu malu dan tidak senonoh. Yang membuat Helian Wuzi semakin malu dan marah adalah Chen Hao juga mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa dia kalah dari Chen Hao di turnamen seni bela diri Yunsu. Penggunaan tangan cakar naga X oleh Chen Hao memanfaatkan kelemahan fisik dan psikologisnya. Jika dia bisa melepaskan sikap pendiam dan rasa malunya pada saat itu, berhenti memperlakukan dirinya sendiri sebagai seorang wanita, dan menunjukkan kekejaman yang seharusnya dia miliki, dia akan kalah. Selama periode pertarungan ini, Chen Hao, selain menghadapinya secara langsung dengan kekuatannya yang kuat, juga menggunakan metode pertarungan yang sangat tidak tahu malu dan vulgar dari waktu ke waktu, dan bahkan secara terang-terangan menggoda. Bagaimana mungkin Helian Wuzi tidak marah? Namun, Helian Wuzi tidak tahu bahwa Chen Hao memang memikirkannya. Kecantikan adalah sebuah kutukan, penampilan memukau Helian Wuzi ditakdirkan untuk bertemu dengan semua jenis orang yang tidak tahu malu seperti Oriental Sun dan Oriental Jun. Tapi karena dia terikat dalam tim kecil dengan Chen Hao, dan Chen Hao mengenalinya, dia hanya bisa meningkatkan dan mengubahnya. Keterampilan dan psikologi unik untuk melindungi dari serigala adalah suatu keharusan. Tujuan Chen Hao adalah untuk mencegah Helian Wuzi membiarkan dirinya menjadi seorang wanita menjadi kelemahan dan kekurangannya saat menghadapi musuh yang tidak tahu malu. Tentu saja, selama periode pelatihan ini, Chen Hao tidak seperti Mo Yuyi dan Helian Wuzi yang berpikir untuk mengorbankan waktu sepenuhnya untuk mereka berdua, dia juga menjadi akrab dengan metode bertarungnya sendiri yang menggabungkan pikiran dan kekuatan, dan cara bertarung dengan mereka. Kombinasi penggunaan keterampilan seni bela diri sendiri. 20 hari kemudian, di bawah penyiksaan metode penyiksaan tekanan tinggi Chen Hao, Mo Yuyi akhirnya melampaui ekspektasinya dan memasuki ranah kaisar bela diri. Setelah Chen Hao meminjam sebagian besar ramuan yang tersisa dari Helian Wuzi dan Mo Yuyi, dia benar-benar memasuki alam kaisar bela diri. Kecakapan tempur mereka bertiga meningkat secara menakjubkan hanya dalam 20 hari. Chen Hao percaya bahwa pada level yang sama, setidaknya tidak ada yang bisa memanfaatkan Helian Wuzi dan Mo Yuyi dengan gerakan mereka. Meskipun Helian Wuzi masih marah karena metode serangan Chen Hao yang tidak senonoh dan tidak tahu malu, harus dikatakan bahwa jika dia bertemu dengan orang cabul yang menggunakan metode tidak senonoh seperti itu, kemarahannya tidak lagi berupa kepanikan, tetapi bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih kejam dan lebih banyak lagi, kekerasan. Serangan yang kuat. Demikian pula, meskipun Chen Hao belum pernah bertarung melawan master di tingkat kaisar bela diri, dia yakin bisa menantang kaisar bela diri tingkat tinggi. Setelah Mo Yuyi dipromosikan, mereka bertiga mengikuti tes bersama, dan akhirnya menjadi murid junior Istana Leng Yue dan memperoleh kualifikasi untuk uji coba. Royal New Talent Hall dibagi menjadi murid junior, murid perantara, dan murid senior. Ketiga level ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, tetapi dengan tahun-tahun awal. Mereka yang masuk dalam waktu 2 tahun adalah murid junior, mereka yang dalam waktu 4 tahun adalah murid perantara, dan mereka yang dalam waktu 6 tahun adalah murid senior. Setiap murid hanya akan tinggal di Royal New Talent Hall selama 6 tahun, setelah 6 tahun, dia akan meninggalkan Royal New Talent Hall. Mereka bertiga, Chen Hao, tunggu saja misi berikutnya datang sebelum mereka dapat memulai uji coba. Beberapa hari kemudian, uji coba pertama selama hampir 2 bulan akhirnya berakhir. Murid baru dari 3 aula kembali satu demi satu. Ada yang sedih, ada yang mendapat banyak keuntungan, dan sangat sedikit murid yang bahkan meninggal selama persidangan. Tiba-tiba, area asrama yang semula sepi menjadi ramai, dengan sekelompok orang dan kelompok kecil berdiskusi tentang topik seperti siapa yang mendapat keuntungan paling banyak dan siapa yang kurang beruntung kali ini. Keluarga Dongfang, tidak diragukan lagi nama Dongfang Jun adalah nama yang paling sering muncul di Leng Yuedian. Meskipun Chen Hao dan yang lainnya belum memulai uji coba, mereka memiliki pemahaman tentang uji coba di Royal New Talent Hall melalui Huang Qi dan informasi yang mereka terima saat pertama kali tiba. Ketika Huang Qi pertama kali membicarakannya, Chen Hao sangat bersemangat. Sekarang, sebagai murid yang telah kembali dari persidangan hanya dalam 2 bulan, Chen Hao menjadi lebih bersemangat. Masih ada beberapa hari lagi, dan dia dan Helian Wuzi ya, Mo Yuyi juga ingin memulai uji coba yang sebenarnya. Desis. Tubuh dan pikiran Chen Hao benar-benar tenggelam dalam keadaan yang aneh.
Chen Hao tampaknya terintegrasi ke dalam tongkat kayu tebal di tangannya yang beberapa kali lebih keras dari kayu cendana, yang disebut kayu baja dan panjangnya 3 kaki tekstur halus satu demi satu, cahaya pedang yang berkedip cepat tidak memiliki jejak energi, tetapi dengan mudah berenang dalam tekstur yang sangat halus ini, seiring dengan serpihan kayu halus, bentuk tongkat kayu berubah dengan cepat. Keterampilan mengukir tingkat tertinggi adalah mengukir segala sesuatu di dunia. Ketika tidak ada apapun yang tidak dapat diukir dengan pisaumu, itulah saatnya keterampilan mengukirmu sempurna. Apa yang pernah dikatakan ayahnya kepadanya muncul di benak Chen Hao pada awalnya, tetapi dia tidak setuju sama sekali. Menurutnya, ayahnya hanya melebih-lebihkan. Pisau itu hanyalah pisau biasa, dan tidak dapat menggunakan kekuatan unsur apapun. Bagaimana ia bisa mengukir segala sesuatu di dunia? Apakah pepohonan sudah mencapai batasnya? Chen Hao berpikir begitu saat itu. Setidaknya dalam pikirannya, tidak mungkin mengukir batu, baja, berbagai biji keras dan benda lainnya dengan cara ini. Setidaknya membutuhkan kekuatan Yuan atau kekuatan spiritual yang kuat sebagai pendukung untuk mewujudkannya. Tapi sekarang, dalam keadaan yang indah ini, Chen Hao tiba-tiba menyadari bahwa apa yang dikatakan ayahnya mungkin benar. Karena Chen Hao telah memahami bahwa ini bukanlah keterampilan mengukir sederhana sama sekali, tetapi keterampilan unik yang menyatu dengan segala sesuatu dan menggunakan asal mula kehidupan segala sesuatu untuk memahami jalan besar. Setiap kali Chen Hao mengontrol tekstur suatu benda, dia merasa seolah-olah telah menyentuh asal-muasal benda tersebut. Beberapa wawasan misterius tentang jalan surga yang memiliki aura unik dari benda tersebut akan muncul di benaknya. Saat itu, benda yang ditusuk pisaunya seperti tahu. Desis, desis. Ketika potongan serbuk gergaji terakhir terlepas dari tangan Chen Hao, pedang kayu baja dengan kilau logam samar muncul di tangan Chen Hao. Badan pedang itu halus dan halus, tanpa bekas ukiran sama sekali, seolah-olah tumbuh secara alami seperti pedang kayu, memberikan perasaan alami. Menggigit. Dengan jentikan ujung jarinya pada pedang, itu membuat suara pedang yang jelas, dan senyum puas muncul di wajah Chen Hao. Dong dong dong. Pada saat ini, ada ketukan yang berat dan mendesak di pintu, yang merusak kondisi pikiran Chen Hao yang indah, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Mo Yui dan Helian Wuzi pasti tidak akan mengetuk pintu dengan begitu sombong. Chen Hao, buka pintunya. Saya Oriental Ying dari keluarga timur. Bos kami Dong Fang Jun mengundang Anda. Mata Chen Hao bersinar dengan cahaya yang tajam, dan dia berjalan menuju pintu dengan ekspresi dingin dan membukanya tiba-tiba. Haha, kudengar kamu, Mo Yui, dan calon ipar perempuan kita Xiao Wu semuanya telah memasuki ranah kaisar bela diri. Bos kami, mengingatmu, secara khusus mengundangmu untuk bergabung dengan tim kami dan mengalami pengalaman bersama. Nak, kakak ipar Xiao Wu berkata bahwa kamu adalah bos mereka, selama kamu setuju. Apa? Kamu tidak mau setuju? Jangan menyesalinya, ini adalah hal yang sangat baik untukmu. Yang lain memohon untuk bergabunglah dengan kami, dan kami semua bos abaikan saja. Dengan bos kami di sini, saya jamin Anda akan mendapat banyak keuntungan, dan tidak ada yang berani mengganggu Anda. Anda harus berpikir hati-hati, bos kami memiliki temperamen yang buruk. Melihat Chen Hao hanya menatap dingin ke arah Dong Fang Jun yang berdiri di belakang mereka, orang lain berkata dengan arogan. Orang pertama yang diketuk orang-orang ini tentu saja adalah Helian Wuzi, tetapi Helian Wuzi tidak membuka pintu sama sekali, jadi dia mendorongnya ke arah Chen Hao dan dengan belak-belakan mengatakan bahwa Chen Hao adalah bos dia dan Mo Yui. Emosiku juga buruk. Chen Hao, yang selama ini diam, tiba-tiba berkata dengan dingin. Apa katamu? Setelah mendengar perkataan Chen Hao, seorang pria langsung menunjuk ke hidung Chen Hao dan berteriak. Jika kamu tidak makan roti panggang, kamu harus minum anggur yang enak. Titik-titik. Pria lain memandang Chen Hao dengan tatapan main-main, dan berkata sambil tersenyum tipis sepertinya anakmu tertarik pada Helian Wuzi. Saya menyarankan Anda untuk menyerah, bos saya melihatnya. Kualifikasi apa yang harus Anda perjuangkan untuk wanita di rumah? Anda harus berpikir matang untuk melepaskannya dan membujuknya untuk bergabung dengan kami. Jangan bercanda tentang hidup dan masa depanmu untuk seorang wanita. Bos kami selalu melakukan semuanya dengan rapi. Ketika orang-orang ini mengetuk pintu Chen Hao, Helian Wuzi sudah berdiri di depan jendela kamarnya. Alasan mengapa dia menyalahkan Chen Hao bukan karena dia takut pada Dong Fang Jun dan yang lainnya, tetapi karena Chen Hao memberitahu mereka ketika murid baru-baru saja kembali dari pelatihan. Sepertinya Chen Hao sudah lama berharap Dong Fang Jun dan yang lainnya akan datang. Benarkah? Aku tidak pernah mengolok-olok hidup atau masa depanku sendiri, dan aku melakukan segala sesuatunya dengan sangat rapi.
Itu bagus. Mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Haha, setelah mendengar kata-kata Chen Hao, ekspresi bercanda pria itu sedikit melunak, menyela Chen Hao, dan berkata sambil tersenyum liar. Tapi aku bahkan tidak repot-repot bergaul dengan Nangui dan Guk-Guk. Kamu boleh pergi. Chen Hao belum pernah melihat wanita sebodoh itu. Apakah mata pria ini hanya untuk hiasan? Tidak bisakah kamu melihat penghinaan dan penghinaan di matamu sendiri? Apa katamu? Tawa pria itu tiba-tiba membeku, dia menatap Chen Hao dan berkata dengan kejam. Brengsek, apakah kamu ingin mati? Beraninya kamu mengatakan bahwa kami adalah. Chen Hao tidak menunjukkan tanda-tanda, dan tidak ada sedikit pun fluktuasi energi di sekujur tubuhnya, tetapi pedang kayu ulin yang baru saja dia selesaikan di tangannya lewat secepat kilat dan tanpa suara. Nafas es yang dingin membuat kedua pria itu membelalak ngeri, berkeringat dingin, dan suara mereka tiba-tiba terhenti. Nafas dingin di leher mereka dan sedikit rasa sakit yang menyengat membuat jiwa kedua pria itu mengembara. Gulungan. Chen Hao mengucapkan satu kata dengan dingin. Mendengar kata-kata Chen Hao, kedua orang itu kembali sadar. Mereka mundur beberapa langkah, wajah mereka tiba-tiba dipenuhi amarah yang tak terbatas. Mereka menunjuk ke arah Chen Hao dari kejauhan dan berteriak Oke, kamu punya nyali. Kamu baru saja melangkah ke peringkat pertama Kaisar Bela Diri, aku ingin melihat betapa sombongnya kamu. Kecuali jika kamu seorang pengecut dan bersembunyi ketika melihatku. Ayo pergi. Meskipun mereka berdua berbicara dengan keras, mereka masih memiliki ketakutan yang tersisa. Meskipun mereka berdua adalah Kaisar Bela Diri kelas 4, mereka tidak berani bertarung dengan Chen Hao saat ini. Terlebih lagi, jika mereka bertarung di asrama Chen Hao, itu peraturan balai bakat baru akan berlaku. Itu juga tidak diperbolehkan. Anda. Setelah beberapa saat, Helian Wuzi mendatangi Chen Hao dan menatap Chen Hao tanpa tahu harus berkata apa. Tidak ada pilihan. Chen Hao berkata langsung ketika berhadapan dengan orang-orang seperti ini, semakin Anda menyerah, mereka menjadi semakin sombong. Kecuali Anda memilih untuk menyerah, bukan? Memang benar kecantikanmu adalah bencana. Akan ada banyak hal yang menyusahkan di masa depan. Chen Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu tinggalkan aku sendiri, apakah aku ingin kamu menjagaku? Helian Wuzi sedikit bersyukur sekarang, tapi kata-kata Chen Hao segera membuatnya marah lagi, dan wajah mungilnya yang dingin dan cantik bergetar. Di saat yang sama, ada juga hati yang gemetar, dengan keluhan yang tak dapat dijelaskan masih melekat di dalamnya, bahkan melebihi kemarahan. Chen Hao menatap ekspresi aneh Helian Wuzi, menyentuh hidungnya, dan berkata dengan sedikit malu aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bukan salahmu kalau kamu cantik. Jika aku tidak mengenalmu, aku secara alami akan meremehkanmu. Tidak peduli betapa cantiknya dia, aku akan menjauh. Tapi karena kita adalah satu tim, tidak ada jalan keluar, dan aku, Chen Hao, bukanlah seseorang yang takut akan masalah. Aku keluar dari timmu hanya untuk meninggalkanmu sendirian. Helian Wuzi berkata dengan suara gemetar saat harga dirinya terpukul parah. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tapi Chen Hao menangkapnya. Apa yang kamu lakukan? Helian Wuzi menarik diri dan menatap Chen Hao dan berkata. Xiao Wu, izinkan aku mengatakannya lagi, jangan perlakukan dirimu sebagai wanita di hadapanku. Kamu dan Xiao Mo adalah rekanku. Aku memberitahumu ini bukan untuk mengatakan bahwa kamu adalah beban atau masalah. Tapi aku ingin untuk memberitahumu bahwa ada untuk memiliki wajah cantik, kamu harus memiliki kekuatan yang menandinginya, jika tidak, suatu saat kamu akan mengalah tunduk pada kekuatan seseorang. Keluarga Helian, pertunangan paksa adalah apa yang harus Anda lakukan. Sekarang, tanpa tim kecil kami, bagaimana Anda bisa menangani pelecehan dari Dong Fang Jun? Jika tidak, Anda akan mendapat masalah. Kata Chen Hao dengan mata jernih tapi serius. Helian Wuzi tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Kekuatan adalah segalanya. Tidak peduli kamu suka mendengarnya atau tidak, atau apakah kamu bisa menerimanya atau tidak, aku tetap harus memberitahumu. Ini demi kebaikanmu sendiri. Kita semua tidak punya siapapun untuk diandalkan, satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah diri kita sendiri. Ayo berlatih. Chen setelah Hao selesai berbicara, dia melepaskan lengan Helian Wuzi. Aku ingin bertarung. Berjuang juga membutuhkan pikiran yang tenang. Chen Hao masuk ke kamar sambil berbicara dan langsung menutup pintu. Setelah Helian Wuzi linglung selama beberapa detik, dia menghentakkan kakinya dan segera kembali ke kamarnya. Percobaan ini tentang kota kuno Xuan Huang. Saya yakin Anda sudah mengetahui informasi dasarnya.
Saya ingin menekankan lagi bahwa kota kuno Xuanhuang adalah salah satu rerun dewa paling berharga di kerajaan Zhenyuan kami, terutama bagi para pembudidaya di wilayah kekaisaran Anda. Ini adalah kesempatan pelatihan yang luar biasa. Hanya ada satu kesempatan untuk membuka lubang setiap tahun, dan masing-masing dari Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk masuk. Ini jarang terjadi, tetapi Anda harus berhati-hati. Saya tidak ingin ada orang yang mati lagi. Ingat, tujuan terpenting dari uji coba di kota kuno Xuanhuang adalah untuk memahami akar spiritual bintang 5, basmi saja monsternya, dan jumlah ramuan dalam monster yang kamu dapatkan akan menjadi dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraanmu. Ngomong-ngomong, tidak peduli bagaimana kamu memperjuangkannya, jika kamu membasmi seseorang, ayo pergi. Pada saat ini, semua murid baru dari 3 aula berkumpul di puncak Juling Peak, puncak utama Royal New Talent Hall, di tengah puncak. Lingkaran sihir kuno yang misterius dan besar memancarkan lingkaran sihir yang misterius dan sederhana dan suasananya megah, seolah mengikuti matahari dan bulan. Mengikuti perintah dari wakil kepala Royal New Talent Hall, 8 master yang telah berdiri di 8 arah lingkaran sihir kuno tiba-tiba mengumpulkan energi mereka dan menuangkannya ke dalam lingkaran sihir kuno pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, sinar cahaya misterius tiba-tiba mengembun menjadi pilar cahaya besar, naik ke langit. Murid lain yang pernah mencobanya masih terkejut ketika melihatnya lagi, tetapi hasilnya relatif bagus. Tapi Chen Hao, Helian Wuzi, Mo Yuyi dan murid lain yang baru saja mencapai tingkat kekaisaran dan melihat lingkaran sihir kuno ini untuk pertama kalinya semuanya terkejut. Formasi misterius dan kuno ini adalah formasi teleportasi yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Hanya master tingkat dewa legendaris yang dapat mengubah 5 elemen dan membalikkan yin dan yang dapat menyempurnakan susunan teleportasi yang melampaui 5 elemen, membalikkan alam semesta, dan mengubah dunia menjadi 1 inci persegi. Chen Hao datang ke Royal New Talent Hall selama 2 bulan. Meskipun pada dasarnya dia berlatih dalam pengasingan, dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dunia kultivasi. Royal Rookie Hall, apa artinya menyebutnya pemula? Ada pemula, dan tentu saja ada makhluk yang lebih maju seperti elit. Level tertinggi dari Hall Master, Deputy Hall Master, dan lainnya dari Royal New Talent Hall adalah puncak Martial Saint, dan mereka belum mencapai alam dewa bela diri dalam mengubah yin dan yang. Namun, Royal New Talent Hall memiliki susunan teleportasi. Faktanya, Chen Hao telah lama menyadari bahwa kerajaan Zhenyuan hanyalah sebuah kerajaan kecil di benua janji yang luas. Sekarang tempat itu masih menjadi surga baginya, dan gunung-gunung menjulang tinggi, menghalangi pandangannya. Di luar surga ini, pasti ada dunia yang lebih kuat dan indah. Wus, satu demi satu, sosok-sosok bergegas ke dalam susunan teleportasi, dan setiap anggota tim disatukan dengan erat. Saat mereka memasuki susunan teleportasi, seolah-olah ruang itu akan terdistorsi dan menghilang dalam sekejap. Berjalan, setelah melihat sebagian besar orang telah menghilang, Chen Hao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya, tangan kirinya memegang erat tangan kecil lembut Helian Wuzi, dan tangan kanannya memegang erat tangan Mo Yuyi. Desis, desis. Chen Hao dan Mo Yuyi tidak bereaksi sama sekali, namun tangan yang dipegang erat oleh Helian Wuzi justru mengeluarkan suara busur mendesis karena keduanya mengumpulkan energi pada saat yang bersamaan. Ini jelas bukan karena apapun yang mereka berdua miliki. Terutama Chen Hao yang sama sekali bukan apa-apa. Chen Hao mengakui bahwa tangan kecil Helian Wuzi terasa sangat nyaman saat digenggam, lembut, empuk, kecil, sejuk, perasaan yang sangat nyaman, tapi itu saja. Dan sensasi kesemutan ini, seperti sengatan listrik, benar-benar ada. Pasalnya, dua energi air dan es yang dipahami kedua orang karena satu sama lain justru menyatu kembali. Namun, keduanya terkejut pada saat bersamaan dan saling memandang. Helian Wuzi hanya melihatnya sekilas, lalu memalingkan wajahnya yang dingin dan cantik ke satu sisi. Tampaknya sedikit malu. Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Ketika mereka bertiga bergegas ke susunan teleportasi, energi misterius menyelimuti mereka. Chen Hao hanya merasakan kilatan cahaya terang di depan matanya, dan pemandangan sekitarnya mulai berubah mendapatkan kembali penglihatannya, gelombang energi misterius menyelimuti mereka. Nafas zaman kuno muncul di wajahku, dan pemandangan di depanku telah berubah total. Angin dingin menderu-deru dan salju turun di langit. Bumi, gunung, dan pepohonan semuanya diselimuti salju tebal. Langit dan bumi benar-benar putih, dipenuhi suasana kuno, sunyi, dingin, dan suci. Sekilas, kota kuno yang besar terlihat samar-samar di kejauhan. Bayangan, karena terlalu jauh, seperti fata ana,
berkabut dan ilusi. Keok-keok, sebelum dia bisa mengumpulkan kekuatannya, Mo Yui menggigil untuk pertama kalinya, giginya gemetar, dan dia berkata dingin sekali. Kota yang menjulang di kejauhan seharusnya adalah kota kuno Xuan Huang. Kami berteleportasi ke sini mungkin karena Xiao Wu dan saya telah memahami Xuan Bingqi. Anda dapat menanggungnya selama Anda bisa. Jika Anda tidak tahan, kumpulkan energimu lagi. Lindungi dirimu. Chen Hao berkata kepada Mo Yui. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan ayo pergi. Pasti ada monster yang tersembunyi di dalam es dan salju. Kami akan membasmi sebanyak yang kami bisa. Chen Hao melepaskan tangan keduanya, dan dalam sekejap, dia memimpin menuju kota kuno di kejauhan. Tingkat dan kuantitas ramuan dalam binatang ibel adalah kriteria untuk menilai tingkat kesejahteraan. Penting untuk memahami 5 elemen akar spiritual, tetapi sama pentingnya untuk memburu binatang ibel. Bagaimanapun, ini adalah persoalan besar terkait tingkat kesejahteraan. Hal ini terutama diperlukan untuk pria seperti Chen Hao yang mengonsumsi pil beberapa kali lebih buruk daripada orang kebanyakan. Selama 2 bulan latihan ini, Chen Hao memastikan bahwa pria yang ada dalam pikirannya tidak menimbulkan masalah. Selama periode ini, Chen Hao juga menelepon beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Chen Hao tahu apa yang sedang terjadi. Adegan misterius dan magis yang dia temui ketika dia menggunakan alasan buang air besar, menurut orang tua itu, seharusnya menjadi tempat latihan para master kuno. Sejumlah besar energi spiritual dari langit dan bumi terkondensasi di atas batu pengumpul roh. Keberadaan dalam pikiran hanya benar-benar terbangun dan mampu berkomunikasi dengan Chen Hao setelah menyerap energi spiritual. Terlebih lagi, meskipun pria itu kuno dan sedikit sombong, dia sepertinya tidak berani melawan keinginan Chen Hao. Justru karena itulah formasi penguncian roh di mulut Huang Qi tercipta. Tentu saja, arai pengunci jiwa juga didasarkan pada formasi aslinya. Jika tidak, orang tua yang baru terbangun tidak akan memiliki energi untuk menyebarkannya sama sekali. Meski begitu, itu akan menghabiskan banyak energi dan dia harus jatuh ke dalamnya budidaya mendalam untuk memberi makan dirinya sendiri. Mereka bertiga menantang salju yang berterbangan dan bergerak maju dengan cepat. Meskipun Mo Yui mengorbankan Yuan Li-nya, dia hanya menggunakannya untuk berlari dan tidak mengandalkan Yuan Li untuk menahan dingin. Karena Chen Hao memintanya untuk bertahan, maka dia tentu punya alasan untuk melakukannya. Oleh karena itu, meskipun gigi orang ini bergemeletup karena kedinginan, dia tetap bertahan. Meskipun Chen Hao dan Helian Wuzi merasakan hawa dingin, dampaknya tidak besar karena mereka memahami energi es misterius. Dari kejauhan, Chen Hao dan yang lainnya dapat melihat tim kecil mendekati kota kuno Xuan Huang dengan cepat, tetapi tidak ada satupun monster yang ditemukan. Brengsek, panas sekali. Api, bos, kamu pasti yang paling menjanjikan di antara kami untuk memahami akar spiritual atribut api, haha. Itu pasti bosnya. Kalau tidak, kita tidak akan berteleportasi ke sini. Tapi biarkan anak itu bersantai untuk saat ini. Kakak ipar Xiao Wu sudah memahami Xuan Bingqi. Mereka seharusnya berteleportasi ke atribut es daerah. Ya, tidak masalah. Kecuali mereka tidak memasuki kota kuno Xuan Huang. Ayo percepat dan coba sampai ke kota kuno sebelum mereka. Jaga di gerbang utara. Tentu saja, kita bisa menunggu mereka. Jika kamu menantang tuan muda ini, orang ini benar-benar bodoh. Betapa beraninya. Kalian berdua sungguh sia-sia, kalian digoda oleh Kaisar Bela Diri kelas 1. Orang yang berbicara tidak lain adalah Dong Fang Jun, pemimpin tertinggi yang diakui di antara murid baru Istana Leng Yue. Dalam uji coba terakhir, hasilnya adalah nomor 1 di Istana Leng Yue. Yang kedua setelah Zhao Yunfei yang telah mencapai Kaisar Bela Diri tingkat pertama di Istana Liang. Ahem, bos, kamu tidak tahu kalau keterampilan pedang anak itu sangat aneh, tanpa fluktuasi energi apapun, dan, begitu cepat, hingga kami berdua tidak bereaksi sama sekali, kami dipukul hampir di saat yang bersamaan. Salah satu pria yang lehernya digaruk oleh Chen Hao masih ketakutan ketika membicarakannya. Dia tahu betul bahwa jika Chen Hao membasminya saat itu, dia mungkin tidak tahu bagaimana dia mati. Dia belum pernah mendengar keterampilan pedang aneh seperti itu. Iya bos. Tapi, yang terpenting kami tidak siap mental di awal. Kami tidak pernah menyangka bocah itu berani mengambil tindakan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berhasil. Saat saya bertemu dengannya kali ini, aku harus menghancurkannya sampai mati. Jika saatnya tiba, kamu hanya perlu menonton. Aku akan membiarkan mereka bertiga mengambil inisiatif untuk memohon padaku. Mereka hanyalah 3 kaisar bela diri kelas 1. Monster di kota kuno Xuan Huang bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Kita hanya perlu melakukannya dengan sedikit tindakan,
Aku bisa menjadi pahlawan dan menyelamatkan keindahan, haha. Setelah Dong Fang Jun selesai berbicara, dia tertawa dan berubah menjadi aliran cahaya, dan sekelompok 4 orang bergegas menuju ke arahnya. Kota kuno Xuan Huang seperti kilat. Wus. Ketika Chen Hao dan 2 lainnya melewati hutan yang tertutup perak, Helian Wuzi dan Mo Yuyi sedikit terkejut. Pedang di tangan Chen Hao bersinar, dan sebuah pohon besar jatuh ke tanah dengan gemuruh, pedang di tangannya seterang percikan listrik mendesis beberapa kali, dan di bawah pisau Chen Hao, batang pohon yang kuat dan tebal, seperti tahu, berubah menjadi 3, dengan ujung depan dan belakang sedikit terangkat, tetapi menonjol di tengahnya yang hanya memiliki ruang untuk 1 kaki. Chen Hao, bos, apa yang kamu lakukan? Helian Wuzi dan Mo Yuyi berkata hampir bersamaan. Tapi namanya berbeda. Saudara Chen asli Mo Yuyi kini secara alami menjadi bos. Meski Helian Maiko mengakui bahwa Chen Hao adalah bos tim, ia tetap memanggilnya dengan nama depannya. Masukkan 1 kaki dan ikuti kontohku dalam meluncur. Karena tidak ada monster, kita harus memasuki kota kuno Xuan Huang secepat mungkin. Jika tidak, mungkin Dong Fang Jun yang menyambut kita. Awas! Saat Chen Hao berbicara, dia dengan menantang menginjak skateboard yang baru dibuat dengan 1 kaki. Dia menggunakan kaki lainnya untuk mengerahkan energinya dan menginjaknya dengan ringan. Seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan suara tergelincir dan meluncur ke depan. Hal itu membuat mata Helian Wuzi dan Mo Yuyi menjadi lurus. Saat kamu melihat dengan jelas, berjalanlah cepat. Selama kamu menjaga keseimbangan dan menggunakan kaki kanan secara berkala, kecepatan akan menjadi semakin cepat, dan itu akan menghemat tenaga. Chen Hao berhenti beberapa meter dan berkata, "Bagus." Mereka berdua merespons secara bersamaan. Tentu saja tidak mudah bagi orang biasa untuk menguasai keterampilan ski Chen Hao secara instan, tetapi Helian Wuzi dan Mo Yuyi keduanya adalah master tingkat kaisar. Jika mereka tidak dapat mempelajari hal sederhana seperti itu, mereka hanya dapat menemukan sepotong tahu dan basmi mereka. Wus! Bum bum bum! Percepat, percepat lagi! Mengikuti kata-kata Chen Hao, kaki kanan ketiga orang itu memompa energi mereka dan meningkatkan kekuatan mereka, membuat mereka bertiga semakin cepat. Tanah yang awalnya tertutup salju tebal, bahkan Master Yuanli pun tidak bisa berjalan lebih cepat. Tapi sekarang, hanya dengan menendang kaki mereka secara berkala, kecepatan mereka bertiga telah melonjak ke tingkat yang mencengangkan, 4 atau 5 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Di salju, seperti 3 aliran cahaya, melintas. Setengah jam kemudian, kota kuno Xuan Huang akhirnya muncul di depan mereka bertiga. Kota kuno ini memancarkan suasana perubahan zaman kuno. Terlihat bobrok dan tak bernyawa. Menurut informasi yang didapat sebelum datang ke sini, monster tersebut bersembunyi di siang hari dan muncul di malam hari. Seharusnya tidak ada monster di kota kuno pada siang hari, tetapi mereka bertiga masih menahan aura mereka ketika memasuki kota. Kota itu sunyi dan perubahan-perubahan kehidupan, kecuali angin menderu-deru, ternyata sangat sepi, tidak ada jejak. Jelas sekali, rerun dewa kota kuno yang ditinggalkan ini tidak dapat diakses selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kecuali Royal Shining Hall yang membuka segel setiap tahun melalui susunan teleportasi dan datang ke sini untuk uji coba. Bahkan pada siang hari pun, masyarakat bisa merasakan suasana mencekam dan sunyi, serta desiran angin puyuh menambah suasana mencekam. Ayo kita cari tempat di pusat kota. Persepsi Chen Hao yang sangat tajam telah menyebar, dan dia tidak merasakan nafas kehidupan apapun, tetapi perasaan bahaya menyebar di udara. Apalagi di kota kuno fantasi ini, energi antara langit dan bumi sangat berbeda dengan dunia luar. Meskipun Chen Hao hanya bisa merasakan 2 energi homolog yaitu air dan es, dia tahu bahwa itu mengandung akar spiritual dari 5 elemen. Berlatih di sini pasti akan memberikan efek yang tidak terduga pada pemahaman 5 elemen akar spiritual. Semakin dekat ke pusat kota, semakin tinggi level monster yang muncul di malam hari, dan keduanya mengetahui hal ini. Ketiganya hanyalah kaisar bela diri kelas 1. Meskipun kekuatan tempur Chen Hao sangat kuat, apa yang harus dia lakukan jika dia bertemu monster di atas level kaisar bela diri kelas 5? Meskipun Mo Yuyi dan Helian Wuzi ingin mengatakan sesuatu, ketika mereka melihat Chen Hao tidak mengizinkan negosiasi dan sudah berjalan cepat menuju pusat kota, mereka hanya dapat dengan cepat mengikuti. Namun yang mengejutkan mereka berdua adalah Chen Hao hanya berlari sesaat lalu tiba-tiba berhenti, mengerutkan kening dalam-dalam. Ada apa? Helian Wuzi dan Mo Yuyi bertanya bersamaan. Tapi Chen Hao sepertinya tidak mendengar pertanyaan kedua orang itu. Ekspresinya sedikit berubah dan matanya berkedip. Untungnya,
Hanya butuh beberapa detik sampai ekspresinya kembali normal Mo Yuyi dan berkata tidak perlu pergi ke pusat kota, kita mungkin kaya kali ini. Ayo, sebelum ada yang mendekati kota kuno. Saat Chen Hao berbicara, dia dengan cepat berjalan menuju gerbang kota lagi, membuat Helian Wuzi dan Mo Yuyi bingung. Dalam sekejap, mereka bertiga sampai di gerbang kota lagi. Lompat ke bawah, ikuti aku, cepat. Chen Hao melihat ke parit lebar yang semerah darah mengalir, dan dia tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan suara Ru, membangkitkan energinya dan terjun ke dalam parit. Helian Wuzi dan Mo Yuyi mengerutkan kening pada saat yang sama, saling melirik, dan melompat turun dengan berani. Bang bang bang, 3 percikan air berdarah memercik satu demi satu, dan ketiga sosok itu segera melompat ke dalam parit. Saat mereka memasuki air, yang mengejutkan Chen Hao adalah air berwarna merah darah itu sangat padat. Mereka bertiga jatuh tinggi, tetapi hanya setengah dari lutut mereka yang terendam, dan mereka tidak masuk terlalu dalam. Ini, bos, apa yang akan kamu lakukan? Mo Yuyi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Pertama, bisakah kamu turun? Bagaimana caramu menyelam di sini? Air ini sangat aneh. Helian Wuzi mengerutkan kening. Melangkah ke dalam air sekarang, rasanya seperti tanah. Kecuali sedikit naik turun, bahkan lututnya pun tidak terendam kuat daya apungnya. Lupakan, itu saja. Kalian berdua pergi ke kota dan berlatih di area luar dekat gerbang timur. Juga, Xiao Wu, kamu menyamar. Xiao Mo, kamu juga menyamar. Cobalah untuk menghindari Dong Fang Jun dan yang lainnya, berapapun ukuran panennya, keselamatan dulu. Saya mungkin keluar sangat terlambat, ini kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk ujian ini, jadi berhati-hatilah. Cepat pergi, aku khawatir Dong Fang Jun akan sampai di gerbang kota nanti. Saat Chen Hao berbicara, ledakan energi keluar, dan dia segera mendukung Helian Wuzi, dia dan Mo Yuyi membiarkan mereka berdua memanfaatkan situasi ini dan terbang ke udara. Pergi, Chen Hao melambaikan tangannya, dan auranya tiba-tiba tampak menyatu dengan parit, dan dia menyelinap ke bawah air seperti ikan. 80.